Namun, ada begitu banyak kultivator Dao mendalam di sini. Karena Anda telah menemukannya, tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat melihatnya. Xiang Nan tersenyum dalam hatinya dan berkata, mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Pengaturan arai pengumpulan roh ini sangat cerdas dan sangat rahasia. Biasanya, kami akan menyusun bangunan menjadi formasi untuk mencapai efek formasi. Namun formasi pengumpulan roh ini tidak disusun dalam bangunan, karena formasinya tidak ada di sini. Di mana itu? Ular itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Nan berpikir, surga. Tidak ada yang tahu susunan bangunan ini adalah sebuah formasi, namun kenyataannya, bangunan tersebut sesuai dengan bintang di langit. Saya telah melihat langit sebelum saya turun. Hanya ketika bintang-bintang bergerak ke titik waktu tertentu barulah mereka membentuk dua susunan yang sesuai dengan bangunan. Terus terang, bangunan ini dimaksudkan untuk menerima kekuatan bintang, apa maksudmu? Dalam istilah kerajaan Tiongkok, mereka disebut sensor. Itulah mengapa saya tidak dapat melihat petunjuk apapun saat melihat bangunan itu sendiri. Ular besar itu memuji, baiklah, bocah kecil Xiang Nan, kamu tidak mengikuti Mo Ling untuk berdiskusi secara mendalam dengan sia-sia. Xiang Nan tersenyum dan berkata, melihat bintang juga merupakan jenis Dao yang mendalam. Mereka yang dapat menggunakan bintang atas untuk membentuk sebuah susunan semuanya adalah Grandmaster Agung Dao yang mendalam kelas 1. Seperti para penggarap Dao mendalam yang ditemukan oleh para penganut Sudo Ilahi, mereka masih diambang menjadi panas. Baiklah, aku sudah menghitungnya. Itu ada di sana. Xiang Nan melihat ke sebuah bangunan. Ular itu berkata, apakah itu perpustakaannya? Xiang Nan menggelengkan kepalanya, itu adalah kamar tidur Master Sekte. Semua energi spiritual berkumpul menjadi aliran, dan tujuannya ada di sana. Jika sekte ini memiliki petir ilahi pemusnahan dunia, biasanya sekte ini tidak akan ditempatkan di perpustakaan. Sebaliknya, sekte ini akan ditempatkan di ruang belajar Master Sekte. Xiang Nan mengamati bahwa itu adalah bangunan yang tidak mencolok. Itu bukan yang terbesar atau terindah, tapi itu pasti kamar tidur Master Sekte. Bangunan itu tertutup lumpur dan tidak mudah untuk digali. Xiang Nan berbalik dan bertanya kepada pria parubaya itu, alat apa yang kamu perlukan untuk memisahkan istana? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya tidak yakin tentang itu. Bocah tua ini sedang mempermainkanmu, kata ular besar itu. Tentu saja Xiang Nan mengerti di dalam hatinya. Dia berkata, jika Anda tidak tahu, baiklah. Saya pribadi akan bertanya kepada para kultivator Suandao itu. Dengan itu, dia terbang menuju pintu keluar. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan mengikuti di belakang Xiang Nan dari jauh. Pada saat yang sama, dia melihat kembali bangunan yang pernah dilihat Xiang Nan sebelumnya dan mengamatinya. Xiang Nan terbang kembali ke aula konferensi aula ilahi dan bertepuk tangan. Dia bertanya kepada para penggarap Suandao, bagaimana Anda membersihkan bangunan yang terkubur? Memisahkan seorang kultivator tua berkata dengan acuh tak acuh. Xiang Nan mengerutkan kening dan berkata, gali. Bangunan-bangunan itu telah menyatu dengan lapisan batu. Suruh aku memisahkan Jika ada mural di dinding, bukankah akan pecah menjadi satu? Kultivator tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, kalau begitu, saya tidak tahu. Xiang Nan terkekeh, kamu sudah membersihkan lebih dari selusin bangunan. Sekarang, kamu bilang kamu tidak tahu. Orang tua itu berpura-pura panik dan berkata, Tuan muda, mohon tenang. Kami benar-benar tidak tahu. Jika Anda tidak puas, pergilah kepada Tuhan kami dan tuntut kami. Kami bersedia menerima hukuman atas tipuan kecil kami. Haha, Xiang Nan tertawa keras dan berkata, kerja bagus, kalian semua kerja bagus. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar pintu. Mereka masih merupakan 6 seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi, termasuk manusia alam keberuntungan. Itu dia, orang dari alam keberuntungan menunjuk ke arah Xiang Nan dan dengan marah berkata, dialah yang menyaksikan kita dibantai oleh binatang buas dan tidak menyelamatkan kita. Xiang Nan segera menyadari bahwa ketika dia melumpuhkan binatang raksasa itu, orang inilah yang menuntut untuk menghabisi binatang itu dan membuat Xiang Nan menunggu. Xiang Nan terkekeh dan berkata, jika bukan karena aku, kamu masih memiliki hidup untuk berdiri di sini dan memuntahkan kotoran. Ini tidak mudah. Pria parubaya di tahap keempat kesengsaraan surgawi mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Jun, Sekte Dewa Kemuliaan kami memiliki aturan khusus. Melihat orang beriman lainnya mati dan menonton dari pinggir lapangan sama dengan membantai rekan seiman. Kamu bilang kamu menyelamatkan mereka, tapi kamu tidak menghabisi binatang buas itu, kan? Ini membuat niatmu sulit ditebak. Jika aku bilang kamu sengaja memancing binatang buas itu untuk menghabisinya, apakah itu mungkin? Pada titik ini, semua orang di ruangan itu memeluk bahu mereka dan berhenti berbicara. Mereka semua memandang Xiang Nan dengan senyum tipis. Xiang Nan tersenyum dan berkata,
jangan menyeret prinsip-prinsip ini bersamaku. Bicaralah beberapa patah kata. Saya tahu kedamaian seperti apa yang Anda miliki. Langsung saja ke intinya. Bukankah kalian semua hanya ingin aku memeluk kepalaku dan enyahlah? Siapa yang akan kalian tunjukkan padaku di sini? Pria yang menjadi penerjemah itu berjalan sambil tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke depan Xiang Nan. Dia berbisik, apakah kamu marah? Apakah kamu benar-benar ingin memukulku? Aku sudah bilang padamu untuk menghabisi orang menyebalkan itu. Kamu menolak untuk mendengarkan. Apakah kamu menyesal sekarang? Aku tidak peduli siapa antekmu, tapi ini adalah wilayah kami. Bagaimana kamu bisa sampai di sini, dan bagaimana kamu kabur kembali? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena pergi ke dewa. Pak, tamparan keras terdengar di seluruh ruang konferensi. Pria itu terlempar karena tamparan Xiang Nan dan menabrak dinding dengan keras. Pria itu mengeluarkan seteguk besar darah, dan 2 gigi patah lagi muncul. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan marah, kamu memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku di depan banyak orang, kamu. Xiang Nan maju selangkah dan menamparkan pria itu 3 kali. Semua orang kaget dan marah. Para ahli alam kesengsaraan surgawi itu sudah mulai mengedarkan ki ilahi mereka. Xiang Nan menatap pria itu dengan dingin dan berkata, aku akan memukulmu, ada apa? Sebaiknya kamu bersikap sopan padaku. Jika dia berani mengucapkan kata-kata kotor, aku akan menghajarmu dengan keras hingga kamu bahkan tidak mengenal ibumu. Aura yang luar biasa. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Xiang Nan, kamu. Pada saat ini, sosok merah tiba-tiba bergegas ke ruang konferensi. Pak, dia hanya mendengar tamparan yang sangat keras, 2 kali lebih keras dari tamparan Xiang Nan. Sebagai penerjemah, pria tersebut ditampar hingga terlempar hingga meja dan kursi terjatuh ke tanah. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat, tetapi mereka melihat seorang wanita mengenakan jubah merah dengan kulit pucat menatap mereka dengan dingin. Semua orang kaget dan buru-buru berlutut, salam, utusan khusus perak. Sebelum dia selesai berbicara, sosok teratai merah itu melintas dan menamparkan wajah kultivator tua itu lagi. Ia menamparkan penggarap itu keluar jendela dan jatuh keluar kuil. Utusan, tenanglah. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Red Lotus menamparkan pria parubaya itu lagi. Pria parubaya itu mundur 7 atau 8 langkah dan sebuah sidik jari merah besar muncul di wajahnya. Itu bengkak. Pria itu menutupi wajahnya dan memiringkan kepalanya. Wajahnya sedingin es, dan giginya hampir patah. Teratai merah memiliki wajah yang dingin dan menyapukan pandangannya ke kerumunan. Beraninya kamu memanfaatkan kehadiranku untuk bermain-main dengan orang-orangku, kan? Dia berkata. Orang menyebalkan tua itu, masuklah ke sini. Dan kamu, Red Lotus menunjuk ke arah penerjemah dan berkata, saya beri waktu 3 detik untuk mengeluarkan lidah Anda. Jika kamu tidak mencabutnya, aku akan melakukannya untukmu. Bahkan Xiang Nan pun kaget. Dia tidak menyangka teratai merah ini akan datang juga. Yang lebih tidak terduga lagi adalah wanita ini akan menjadi lebih kejam daripada pria begitu dia marah. Orang-orang percaya sendirilah yang paling tahu apa itu pemujaan dewa kemuliaan. Faktanya, kultus dewa kemuliaan jauh lebih gila daripada kultus iblis surgawi di dunia 5 benua. Meskipun agama iblis surgawi tidak mau mati, dan meskipun mereka berani melakukan serangan bunuh diri secara berkelompok, mereka adalah sekelompok orang gila, setidaknya mereka masih bersatu di dalam. Saat mereka menghabisi, mereka menggunakan cara tercepat untuk menghabisi musuh. Namun, para penganut sekte dewa kemuliaan benar-benar berbeda. Mereka tidak hanya menyiksa dan menghabisi musuh, bahkan orang biasa pun tidak akan melepaskan mereka. Mereka telah melakukan banyak sekali perbuatan yang membuat marah manusia dan dewa. Para pengikut kultus dewa kemuliaan tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang gila. Mereka adalah sekelompok yang tidak bermoral yang melakukan semua yang mereka bisa. Tatanan internal gereja yang menakutkan seperti itu tidak dapat dilanggar. Master Sekte Agama Iblis Surgawi adalah eksistensi seperti dewa di hati agama Iblis Surgawi, namun yang disebut sebagai Master Sekte Agama Dewa Kemuliaan secara langsung adalah dewa. Penerjemahnya bahkan tidak berani memikirkan apa yang dikatakan Red Lotus. Dia langsung meraih dan mematahkan lidahnya. Pada akhirnya, dia harus berlutut dengan hormat di tanah, tangannya memegang lidah yang patah di depan teratai merah dan menunjukkannya. Red Lotus mengusirnya dan berkata, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Enyahlah. Pria itu menutup mulutnya dengan panik dan berguling. Aula konferensi benar-benar sunyi. Kultivator tua yang dikirim terbang oleh kipas angin juga gemetar dan naik kembali melalui jendela. Dia bahkan tidak berani berjalan melewati pintu utama. Kau harus memberiku apa yang aku, Xiao Jun, inginkan. Melihat Hong Lian sedang menatapnya, Xiang Nan menyebutkan nama samarannya terlebih dahulu karena dia takut dia akan salah bicara. Teratai merah cukup pintar untuk mengangguk dan berkata kepada kultivator tua itu, apa yang diinginkan Xiao Jun sebelumnya.
Kultivator tua itu sangat ketakutan sehingga dia merangkak di tanah, gemetar berulang kali. Pak Tua ini akan bersiap sekarang, katanya. Di luar kuil, Nona Honglian, mengapa kamu ada di sini? Siang Nanki berkata, apakah kamu tidak pergi misi? Teratai merah itu kejam sebelumnya, tapi wajahnya tiba-tiba memerah. Dia berbisik, aku takut mereka akan mempersulitmu, jadi aku mengambil cuti beberapa hari dan datang untuk melihatnya. Pada titik ini, ekspresinya berubah dingin ketika dia berkata, saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat menebak dengan benar. Sekelompok orang menyebalkan ini, bahkan orang-orang saya berani mempersulit mereka. Ular besar itu menghela nafas, bocah kecil Siang Nan, kenapa semua wanita yang kamu kenal merasa ada yang tidak beres? Pertama, Guan Xiao, yang suka menyiksa dan menghabisi orang lain, dan sekarang, Yuan Honglian yang dingin telah tiba. Apakah kamu memiliki temperamen unik yang menarik orang gila seperti Ma? Siang Nan tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Nona Honglian, atas kebaikan Anda. Wajah dingin teratai merah memerah dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Siang, sama-sama. Siang Nan memiringkan kepalanya untuk mengamati ekspresinya dan berkata, kamu benar-benar tidak menyukaiku, bukan? Wajah teratai merah tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya. Dia berkata dengan malu-malu, beraninya teratai merah. Tuan Muda Siang adalah matahari di hati teratai merah. Apa yang telah kamu lakukan adalah tujuan yang akan dikejar oleh teratai merah selama sisa hidupnya. Siang Nan terdiam. Dia berpikir dalam hati bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu sebenarnya bisa berdampak besar pada hati orang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya. Apakah dia benar-benar menganggapku sebagai patokan? Pada saat ini, kultivator tua telah menyiapkan peralatan dan dengan hormat menawarkannya kepada Siang Nan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menemanimu. Honglian buru-buru berkata, pada saat ini, alam Honglian sedikit lebih tinggi daripada alam Tuan Muda. Mungkin dia bisa membantu. Siang Nan tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa membawanya dan meninggalkan reruntuhan 2 kali. Kultivator tua telah menyiapkan beberapa alat dao mendalam yang sangat profesional untuk Siang Nan, dan bahan-bahannya sangat sulit ditemukan. Setelah mengumpulkan seperangkat peralatan dao yang mendalam, hanya kultus Dewa Kemuliaan yang memiliki energi seperti ini. Siang Nan pernah mendengar hal ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia tahu cara menggunakannya. Proses pembersihannya sangat membosankan. Siang Nan berkonsentrasi padanya, sementara teratai merah dengan patuh berdiri di samping dan diam-diam menatap wajah Siang Nan. Setiap kali Siang Nan berbalik, dia buru-buru berpura-pura sedang mengamati reruntuhan. Saat Siang Nan memisahkan dia berkata, kamu bahkan lebih tinggi dariku, dan bakatmu lebih baik dariku. Tidak perlu mengagumiku seperti ini. Mendengar ini, teratai merah segera melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan masalah alam atau bakat. Dengan alam bawahmu sebelumnya, kamu berani melawan penindasan dinasti Bai Klan. Itu sebabnya kamu tampak sangat berharga. Semangatmu adalah mercusuar yang membimbing kami maju. Jika ada cara untuk melakukannya, teratai merah bersedia memberikan semua basis budidayanya kepada Anda. Siang Nan kembali menatapnya dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Mengapa orang-orang percaya ini? Aneh. Dia tidak akan memperlakukanku seperti tuan yang aneh, kaisar yang gila dan aneh, kan? Sial, aku bukan orang gila yang menghabisi orang. Apakah aku masih mercusuar? Apa yang saya terangi? Menerangi sekelompok psikopat di jalan yang lebih berliku. Semakin Siang Nanyu memikirkannya, semakin dia merasa canggung. 1 Guan Xiao sudah cukup bagiku untuk minum sepoci. Saya tidak tahan jika saya memberi Yuan Honglian lagi. Sebaiknya saya tidak memprovokasi dia ribuan kali. Siang Nan sengaja menjaga jarak darinya, dan teratai merah terlalu malu untuk berbicara dengan Siang Nan atas inisiatifnya sendiri, menyebabkan suasana menjadi dingin. Untungnya, asrama Master Sekte ini dibersihkan oleh Siang Nan. Dia tidak berani menyentuh apapun yang tampak seperti dokumen. Sebaliknya, dia pertama kali mengamati lingkungan di sini. Jika sekte ini benar-benar sebuah peradaban yang bangkit kembali, maka jika ingin merekam legenda petir ilahi pemusnahan dunia, kemungkinan besar akan digambarkan dalam bentuk mural. Saat ini dunia sudah tidak lagi suka merekam suatu hal dengan mural, karena hal tersebut sangat mudah rusak. Namun manusia pada zaman dahulu tidak berpikiran demikian. Mereka menampilkan beberapa hal dalam mural, membawa rasa hormat, rasa upacara. Benar saja, hanya ada beberapa mural di ruang belajar Master Sekte yang luas. Untungnya, lukisan dinding ini muncul dalam bentuk relief, jika tidak, setelah warnanya memudar seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Red Lotus menunjuk ke mural di dinding selatan dan berkata, apa ini? Siang Nan menoleh dan melihat banyak sekali manusia berdiri di tanah dan menatap ke langit. Di langit, awan terbelah dan 9 ekor petir raksasa melangkah ke udara. Aku tidak tahu.
Siang Nan menggelengkan kepalanya dan tidak bermaksud menjelaskan. Setelah menjelaskan, dia tidak akan mempercayainya. Mereka mengatakan bahwa sapi petir ilahi adalah ras yang sama dengan dewa yang mereka sembah. Mengatakan bahwa manusia telah dimusnahkan berkali-kali oleh para dewa yang mereka percayai. Dia takut sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia akan mencabut tombaknya untuk memperjuangkan hidupnya. Lihat itu. Red Lotus menunjuk ke dinding selatan. Siang Nan tidak lagi melihat ke tembok selatan. Banteng petir di atasnya tidak dapat membuktikan apapun, juga tidak dapat membuktikan bahwa ia pernah muncul di dunia ini. Siang Nan sendiri adalah seorang kontemporer. Dia belum pernah melihat banteng dewa dengan matanya sendiri, tapi dia juga tahu tentang keberadaannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, teratai merah tidak mengacu pada banteng dewa, melainkan benda di bawah banteng dewa petir lainnya di mural lain. Siang Nan menoleh dan melihat bahwa itu adalah petir besar, tetapi dalam keadaan terbelah. Pemandangan di bawah sungguh berbeda. Manusia yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan amukan api, saling berpelukan dan melarikan diri. Banyak manusia yang sudah terjun ke laut dan masih terbakar di kedalaman lautan. Siang Nan terkejut. Setelah mengamati dengan seksama, dia terkejut dan berkeringat dingin. Api yang membakar tubuh orang-orang itu bukanlah api dengan garis yang lebih lembut, melainkan benda dengan ujung dan sudut yang sangat tajam. Ini, listrik. Itu adalah petir ilahi yang api. Petir ilahi Yang Yan. Petir ilahi Yang Yan berada di peringkat ke-6. Siang Nan sangat gembira. Petir ilahi yang api ini memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada petir surgawi yang jatuh dalam peringkat tersebut. Pasti ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Siang Nan buru-buru bertanya di dalam hatinya, apakah petir ilahi yang api ini merupakan atribut tambahan atau atribut tempur seperti petir surgawi yang jatuh? Ular itu berkata, tambahan. Mendengar ini, harapan yang baru saja dinyalakan Siang Nan sedikit mereda. Petir ilahi pemusnahan dunia tambahan tidak memberinya banyak kekuatan. Paling-paling, itu hanya untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Ular itu berkata, jangan cemas dan kecewa. Setelah mendengarkan apa yang saya katakan tentang atribut petir ilahi yang flame, Anda akan tahu seberapa kuatnya. Api yang flame Divine Lightning ini juga dikenal sebagai api abadi. Secara teori, api ini tidak bisa dihancurkan. Selama kamu membakar musuhmu dengan api abadi, musuhmu akan terbakar selamanya. Kecuali mereka menemukan tempat yang aman untuk mengedarkan kekuatan mereka dan perlahan-lahan memadamkan apinya, api di tubuhnya akan menyala selamanya. Selain itu, api abadi dapat melemahkan kekuatan musuh. Apalagi, semakin lama terbakar, musuh akan semakin lemah. Mendengar penjelasan ini, ekspresi Siang Nan berubah. Saat dia bertarung melawan musuh, musuh akan menjadi semakin lemah setelah dibakar oleh api abadi. Bukankah itu berarti dia semakin kuat? Ini memang merupakan atribut tambahan, tetapi ini adalah atribut tambahan yang menantang surga. Sampai batas tertentu, efek api abadi mirip dengan jari bebas kesengsaraan. Meskipun tidak melemahkan musuh secara mengejutkan seperti jari bebas kesengsaraan, api abadi tidak memiliki efek samping pada Siang Nan sendiri. Pada peringkat petir ilahi, Anda dapat melompati dan tidak mengambil petir ilahi apapun, tetapi hanya petir ilahi api yang ini yang harus diserap. Mata Siang Nan bersinar terang. Dia sudah memutuskan untuk mendapatkan yang Flame Divine Lightning terlepas dari harga yang harus dia bayar kali ini. Melihat Siang Nan menatap mural itu dengan bingung, Red Lotus berkata, apakah kamu tertarik dengan hal semacam ini? Mengapa saya tidak membantu kamu menemukannya? Benarkah? Tahukah kamu di mana nyala api ini? Kata Siang Nan. Hong Lian berkata, saya tidak tahu, tapi saya dapat membantu Anda menemukannya. Kata Siang Nan. Dia berpikir dalam hati bahwa dia terlalu bersemangat. Dia benar-benar berpikir bahwa teratai merah mengetahui keberadaan petir ilahi yang api. Yuan Honglian ini bertugas mencari para jenius dalam pertempuran. Dia tidak tahu apa-apa tentang penggalian reruntuhan. Dia bahkan belum pernah melihat banteng petir di mural sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana petir ilahi yang flame berada? Karena ada deskripsi di mural itu, Siang Nan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, orang-orang dari sekte ini seharusnya sudah melihatnya, atau setidaknya mendengarnya. Mereka tidak bisa menyelesaikannya begitu saja. Nona Red Lotus, bantu saya membawa kembali semua buku di ruang belajar ini. Keduanya segera memulai. Buku-buku di ruang belajar ini adalah koleksi pribadi Master Sekte. Pada dasarnya, semuanya adalah buku yang menginspirasi. Biasanya ada 2 sumber teknik budidaya dan buku keterampilan bela diri di perpustakaan sekte. Salah satunya berasal dari luar, diambil dari sekte lain, dipelajari secara diam-diam, atau ditemukan di reruntuhan kuno, dan kemudian dimasukkan ke perpustakaan untuk dipelajari oleh para murid dan tetua sekte. Salah satunya dipasok secara internal, yaitu teknik seni bela diri yang dikembangkan sendiri oleh para master dan tetua sekte, dimasukkan ke dalam perpustakaan untuk membentuk sekte unik mereka sendiri. Oleh karena itu,
Tidak sulit untuk membayangkan bahwa meskipun ada buku tentang seni bela diri dan teknik yang dipelajari oleh Master Sekte ini, buku tersebut masih setengah jadi. Mereka masih dalam proses penciptaan. Jika kreasinya sudah selesai, mereka akan ditempatkan di perpustakaan. Oleh karena itu, Xiang Nan tidak terlalu peduli. Dia menaruh buku-buku ini di aula ilahi dan membawanya kembali. Orang-orang itu tidak akan dapat memahaminya untuk sementara waktu. Nak Xiang Nan, kita harus memikirkan cara untuk menghancurkan tempat ini. Ular itu berkata dalam hati Xiang Nan, cepat atau lambat, sekte ini akan digali oleh para penganut Dewa Semu. Bukankah akan lebih sulit bagi mereka untuk menghadapinya setelah mereka memperoleh keterampilan bela diri yang kuat? Xiang Nan bergumam pada dirinya sendiri, ya, tapi menghancurkan upaya para pendahulu kita sepertinya merupakan pemberontakan. Ular itu berkata, saat ini, jangan pedulikan festival-festival kecil ini. Apakah kehidupan manusia di dunia ini penting, ataukah kekayaan budaya peninggalan zaman dahulu yang penting? Hebat, segera hancurkan. Xiang Nan bukanlah orang yang bimbang. Dia mengangguk sedikit dan berpikir, kalau begitu ayo kita lakukan ini. Salah satunya adalah menghancurkan kekayaan budaya peradaban kuno, dan yang lainnya adalah menghancurkan harapan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Di dua jalur ini, Xiang Nan hanya bisa memilih yang pertama. Teratai merah ada di sini. Tidak mudah untuk dipindahkan. Setelah mengetahui keberadaan petir ilahi penghancur dunia, menyelinap masuk dan meledakkan tempat ini. Xiang Nan segera membuat rencana. Begitu dia mengetahui keberadaan petir ilahi yang menghancurkan dunia, dia akan bisa menyelinap pergi. Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Kamu hanya punya waktu setengah hari lagi. Setengah hari yang berapa? Kata Xiang Nanqi. Ular itu berkata, paradoks tersembunyi ilusi. Saat kamu mendarat, kamu menggunakannya. 2,5 hari telah berlalu. Jangan lupa, teratai merah telah melihat penampilanmu yang sebenarnya. Xiang Nan menamparkan keningnya dan berpikir bahwa dia terlalu fokus mencari petir ilahi yang membasmi dunia dan telah mengabaikan masalah penting seperti itu. Mereka berdua mengemas 2 kotak besar berisi buku dan membawanya kembali ke aula ilahi. Semua buku ini dibungkus dengan fosil, dan merupakan proyek yang relatif besar untuk mereplikasinya. Teratai merah memberi perintah. Semua penerjemah dan ahli dao misterius yang menyalin buku-buku kuno segera meletakkan buku-buku kuno yang mereka pecahkan dan mulai memisahkan buku-buku baru yang mereka bawa kembali. Pria parubaya di kesengsaraan surgawi tingkat keempat sangat tidak puas. Red Lotus dengan dingin menatapnya dan berkata, semua buku ini diambil dari penelitian Master Sekte. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang betapa pentingnya buku-buku itu, bukan? Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa, sementara kelompok pembudidaya Suandao sangat terkejut. Pekerjaan penambangan dan penguraian kode segera dimulai. Mereka mengeluarkan semua buku yang telah mereka gali dari meja, mengganti buku-buku yang dibawa kembali oleh Xiang Nan dan 2 orang lainnya, dan memasukkannya ke dalam formasi. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengeksplorasi fosil dan situasi spesifik di buku tersebut. Teratai merah tahu bahwa Xiang Nan ingin menemukan nyala api semacam itu, jadi dia terus mengawasinya. Dia memerintahkan para pembudidaya Suandao untuk melapor kepadanya sendiri segera setelah mereka membuat kemajuan dalam pekerjaan penguraian, dan mereka bahkan dapat melewati 7 pemimpin alam kesengsaraan surgawi. Ini sudah merupakan tindakan ultra vires, namun ke-7 orang tersebut berani marah dan tidak berkata apa-apa. Sejauh ini, mereka tidak punya cara untuk mendapatkan teratai merah, karena teratai merah tidak hanya tidak menghalangi mereka, tetapi secara pribadi mereka juga memberikan hasil yang luar biasa. Setengah hari kemudian, Xiang Nan harus mencari tempat untuk menghabiskan periode cooldown teknik paradoks tersembunyi ilusi. Dia berkata bahwa dia ingin keluar untuk mencari udara segar, tetapi teratai merah harus mengikutinya apapun yang terjadi. Xiang Nan tidak punya pilihan selain berkata, sebenarnya, saya ingin mencari tempat rahasia untuk bercocok tanam sendirian. Mendengar ini, Red Lotus dengan enggan menyetujuinya. Tempat teraman tentu saja adalah tempat yang tidak dapat ditemukan atau dikejar oleh orang lain. Xiang Nan terbang langsung ke alam semesta dan mulai mengelilingi pel ini dengan kecepatan cahaya. Dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Bahkan jika seseorang benar-benar menemukannya secara kebetulan, mustahil baginya untuk mengejar kecepatannya, apalagi melihat wajahnya. Xiang Nan menggunakan metode paling aman ini untuk menghabiskan hari. Keesokan harinya, setelah dia berhasil mengeksekusi teknik penyembunyian ilusi, dia mendarat lagi dan kembali ke aula ilahi. Pekerjaan mengartikan itu membosankan, Xiang Nan dan Red Lotus tidak bisa membantu, jadi mereka hanya bisa menunggu kebosanan. Karena perintah teratai merah, pekerjaan penguraian sandi di sisi aula ilahi berjalan dengan kecepatan penuh. Dari waktu ke waktu akan ada perkembangan baru, dan mereka akan segera melapor ke Red Lotus. Selama 3 hari berturut-turut, tidak ada catatan terkait petir ilahi yang menghancurkan dunia. Xiang Nan tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal pada teratai merah,
terus menghabiskan 1 hari di alam semesta, dan baru kembali setelah melakukan paradoks ilusi lagi. Saat mereka bosan, mereka berdua berdiri di lokasi penggalian reruntuhan kuno dan menyaksikan orang-orang percaya bekerja. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiang Nan pun menyusun rencana untuk menghancurkan reruntuhan tersebut. Sekte ini dibangun berdasarkan Pel. Awalnya dimaksudkan untuk mengumpulkan energi spiritual, tetapi Xiang Nan juga dapat menggunakan formasi ini untuk membuat formasi eksplosif. Setiap kali, dia diam-diam mengatur sedikit, perlahan-lahan mengumpulkan lebih banyak. Sebelum berangkat, aktifkan formasi. Begitu posisi bintang di langit mencapai targetnya, formasi yang disembunyikan oleh Xiang Nan di sekte tersebut akan meledak. Ledakan tempat ini menjadi abu. 3 hari berlalu, dan Xiang Nan kembali setelah menghabiskan 1 hari lagi di alam semesta. Pada hari ini, Xiang Nan sedang mengobrol dengan teratai merah di dekat reruntuhan ketika kultivator tua itu buru-buru berlari dan berbisik di telinga teratai merah. Mata teratai merah berbinar dan dia berkata kepada Xiang Nan, ada petunjuk, cepat lihat. Xiang Nan sangat gembira, dan keduanya segera bergegas kembali ke aula ilahi. Benar saja, ada sebuah buku tipis di atas meja. Kata-kata di buku itu bukanlah teknik seni bela diri apapun, melainkan deskripsi singkat tentang api abadi. Deskripsinya hampir sama dengan apa yang dikatakan ular besar tentang petir ilahi yang api. Dia benar-benar menemukannya. Namun, mustahil baginya untuk menjelajahi lebih jauh lokasi api abadi. Kata-kata yang dilihatnya baru saja disalin, dan masih banyak teks yang tidak dapat disalin. Kultivator tua itu berkata, ini akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Kalau begitu cepat dan lanjutkan, desak Hong Lian. Xiang Nan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Beberapa hari yang lalu, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi begitu keberadaan petir ilahi yang flame sudah dekat dengannya, dia tidak bisa menunggu lagi. Namun, ia tidak menunjukkan rasa cemas yang berlebihan, agar tidak membuat orang lain terlalu banyak membaca. Waktu perlahan berlalu, dan isi paruh kedua buku ini terus-menerus disalin dan disempurnakan. Melihat bahwa dia semakin dekat dengan kesuksesan, fluktuasi aura yang kuat tiba-tiba datang dari luar. Hati Xiang Nan mencelos saat dia berpikir, jangan biarkan apapun terjadi. Jangan biarkan apapun terjadi pada saat kritis ini. Tapi, apa yang kamu takutkan? Seorang mukmin berlari dengan panik dan berlutut dengan satu kaki. Laporkan, orang-orang dari pengadilan tahta suci telah tiba. Silakan undang utusan khusus perak dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk bertemu satu sama lain di luar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka buru-buru menyelesaikan masalah yang ada dan keluar untuk merespons. 7 pemimpin alam kesengsaraan surgawi tertawa pelan. Hati Xiang Nan mencelos. Saat dia berjalan keluar bersama Red Lotus, dia bertanya tentang pentingnya pengadilan. Ekspresi Yuan Honglian juga serius saat dia memberikan perkenalan singkat kepada Xiang Nan. Orang-orang di kantor hakim adalah agen investigasi dari Sekte Kemuliaan. Mereka adalah eksistensi yang unik. Orang-orang yang beriman di kantor hakim bertanggung jawab untuk menyelidiki beberapa pemberontakan, spionase, dan tindakan lain yang terkait dengan sekte tersebut. Orang-orang percaya eksternal seperti Yuan Honglian, tidak peduli seberapa tinggi status mereka, akan berada dalam bahaya begitu mereka menjadi sasaran orang-orang di pengadilan. Xiang Nan segera melihat ke dalam hatinya. Belum lama ini, mereka baru saja menyergapnya. Di dunia di mana bintang ilahi semu berada, orang-orang di pengadilan ini harus melacak identitas penyergap keberuntungan. Mereka pasti sudah melacaknya di sini. Segera setelah semua orang keluar dari kuil, mereka melihat sekelompok besar orang percaya berdiri berbaris ketakutan, diam. Ekspresi semua orang dipenuhi kepanikan. Tepat di depan mereka ada 5 orang yang mengenakan jubah bergaris merah putih. Kelima orang ini agung dan sombong. Masing-masing dari mereka memiliki kesengsaraan surgawi tingkat kelima, dan semuanya telah diberkati dengan bakat ilahi. Ketujuh orang penanggung jawab itu langsung berlutut ketika melihat orang-orang di kantor hakim. Setelah mereka berlima menganggukkan kepala, mereka semua berlutut dan membungkuk pada teratai merah. Mereka berasal dari anisasi yang berbeda dan tidak memiliki hubungan bawahan satu sama lain, tetapi dari sudut pandang Sekte Kemuliaan, teratai merah lebih tinggi dari mereka berlima. Salam, utusan khusus perak. Hong Lian mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, bangun dan bicara. Terima kasih, utusan khusus. Mereka berlima langsung berdiri diam. Meskipun mereka baru saja berlutut, pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang memiliki rasa hormat di wajah mereka. Orang-orang percaya biasa digunakan melawan orang luar untuk berperang, menyerang, dan sebagainya. Orang-orang di kantor hakim secara khusus bertanggung jawab untuk menangani orang-orang percaya, dan mereka adalah kekuatan utama Sekte Kemuliaan untuk membangun ketertiban internal. Mengapa kamu di sini? Hong Lian bertanya. Seorang murid pengadilan mengambil langkah maju dan pandangannya tertuju pada Xiang Nan. Terakhir kali, seorang bidah menyergap kuil tempat Starflower berada. Setelah penyelidikan kami telah mengunci orang ini.
Saat dia berbicara, orang dari pengadilan mengarahkan jarinya ke Xiang Nan. Sebenarnya, Xiang Nan tidak bisa dianggap sesat, karena dia tidak percaya pada agama kemuliaan Tuhan, tetapi dia tidak menganut agama lain. Dia hanya bisa dianggap seorang ateis. Namun, orang-orang dari pemuja Dewa Kemuliaan semuanya sangat keras kepala. Mereka sangat yakin bahwa selama mereka tidak bergabung dengan kultus Dewa Kemuliaan, salah satu dari mereka akan menjadi penyembah berhala. Dari sini terlihat betapa paranoid dan ekstrimnya orang-orang tersebut. Mustahil. Teratai Merah berkata dengan marah, Siang, bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao Jun menjadi seorang penyergap? Baik itu penampilannya atau fluktuasi energi spiritualnya, dia benar-benar berbeda dari penyergap pada hari itu. Pria dari pengadilan berkata, kami melihat sekeliling dan menemukan tempat yang penting. Setelah penyergap pergi, orang ini muncul. Tuan Teratai Merah, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Kami telah mengunjungi tempat dia pergi, dan kami sudah tahu bahwa dia adalah Xiang Nan. Xiang Nan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ke arah Xiang Nan pada saat yang bersamaan. Kamu adalah Xiang Nan. Ketujuh orang yang bertanggung jawab semuanya menatap tajam ke arah Xiang Nan, mata mereka dipenuhi kebencian. Mereka berasal dari alam Sein. Pada dasarnya, seniman bela diri alam suci telah mendengar tentang perbuatan Xiang Nan. Terutama pria parubaya pada tahap keempat kesengsaraan surgawi. Dia hampir kehilangan kendali. Dia mengeluarkan senjatanya dan menyerbu ke arah Xiang Nan, namun langsung dihentikan oleh beberapa temannya. Orang menyebalkan, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Jika bukan karena kamu, bagaimana perang pemusnahan bisa terjadi? Dia berteriak dengan marah pada Xiang Nan. Jika bukan karena pertempuran pemusnahan dunia, bagaimana 5 kaisar bisa binasa? Tahukah kamu berapa banyak dari kita yang berada di kota aman di alam rahasia abadi? Tahukah kamu berapa banyak orang yang kehilangan pertahanannya dan dibantai secara brutal oleh binatang abadi karena jatuhnya 5 kaisar? Saudara-saudaraku, teman-temanku, tewas dalam serangan balik binatang buas yang menakutkan itu. Kamu, Xiang Nan, kamulah pelakunya. Aku akan mencakarmu. Seniman bela diri alam suci tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiang Nan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka memendam kebencian yang mendalam terhadapnya. Beberapa orang percaya lainnya juga marah. Beberapa orang menunjuk ke arah Xiang Nan dan memarahinya dengan marah. Orang-orang ini memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang percaya yang telah menginvasi dunia 5 benua. Jelas sekali bahwa pengikut dunia 5 benua hampir semuanya dibunuh oleh Xiang Nan. Teratai Merah berkata dengan marah, bahkan jika dia adalah Xiang Nan, dia tidak mungkin menjadi orang yang menyergap roh Dewa Bintang hari itu. Orang itu jelas bukan Xiang Nan. Orang-orang dari pengadilan mengeluarkan sepasang belenggu, yang memancarkan cahaya ilahi yang aneh. Saat melihat belenggu itu, ekspresi Teratai Merah berubah. Dia berbisik, ini adalah belenggu yang diberkati oleh para dewa. Tidak mudah dipatahkan. Pria dari pengadilan tersenyum dan berkata, sejauh yang saya tahu, orang yang menyergap aula ilahi hari itu meninggalkan prajurit ras naga. Dia adalah seorang seniman bela diri yang memiliki bakat urat petir, bukan? Tuan Teratai Merah, kamu secara pribadi bertengkar dengannya. Hong Lian menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu menambahkan, tetapi secara kebetulan, sebagian besar dari kita, orang-orang percaya, baru ditambahkan dari sisa-sisa dunia 6 kaisar dan dari bawahan alam 5 benua. Semua orang tahu bahwa Xiang Nan memiliki bakat meridian petir tingkat ilahi. Pada titik ini, pria itu melihat ke arah Xiang Nan dan berkata, orang-orang yang menyergap aula ilahi hari itu memiliki bakat meridian petir tingkat ilahi. Saya mendengar bahwa Xiang Nan di depan kami juga memiliki bakat seperti itu. Selanjutnya, keduanya dari mereka berada di tingkat kedua kesengsaraan surgawi pada saat yang sama. Tuan Utusan, saya benar-benar tidak menyalahkan kami karena curiga. Kami punya alasan dan bukti. Aku tidak percaya, ini hanya kebetulan. Siapa bilang hanya Xiang Nan di dunia yang memiliki Lightning Meridian Inate? Ekspresi Hong Lian berubah. Bahkan ras naga telah bangkit di dunia sekarang. Sulit untuk menjamin bahwa beberapa seniman bela diri kuno juga akan pulih dari kubur mereka. Mungkin orang yang menyergap kuil adalah seniman bela diri kuno yang kuat. Secara kebetulan, dia juga memiliki petir bakat meridian. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskannya? Xiang Nan berbeda dari orang itu dalam penampilan, energi spiritual, dan energi astral. Pria itu tersenyum dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa Xiang Nan pasti penyergapnya. Kalau tidak, kami tidak perlu meminta instruksi Anda dan bisa langsung menyerang. Namun, kami masih harus melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Silakan ikut dengan kami, Tuan Muda Xiang Nan. Jika Anda tidak bersalah, dengan sendirinya kami akan melepaskan Anda. Pada saat yang sama, mengingat rekor pertempuranmu yang luar biasa melawan dinasti Bai, Sekte Dewa Kemuliaanku pasti akan memberimu posisi yang sangat tinggi.
Aku yakin kamu akan berada di atas utusan khusus perak. Kamu akan menjadi utusan emas pertama dalam sejarah. Semua orang percaya tercengang. Pria parubaya di tahap keempat kesengsaraan surgawi meraung, ini tidak adil. Pria dari pengadilan itu berkata, bukan urusan saya apakah ini adil atau tidak. Roh bunga bintanglah yang berbicara secara pribadi mengenai masalah ini. Jika ada yang tidak puas dengan hadiah Tuan Siang Nan Siang, Anda dapat pergi dan bertanya sendiri kepada roh dewa bunga bintang. Baiklah, Tuan Siang, silakan ikut dengan kami. Pria dari kantor hakim berjalan menuju Siang Nan. Dia telah membuka belenggu dan hendak mengikat tangan Siang Nan. Faktanya, saat ini, ekspresi teratai merah sudah mereda. Dia sangat yakin bahwa Siang Nan tidak akan pernah menjadi bidah yang memberontak melawan para dewa. Selama Siang Nan pergi ke aula ilahi untuk diadili, dia pasti bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Ini bagus. Namun, Siang Nan tidak berpikir demikian. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan. Jika dia ditangkap, pasti tidak ada gunanya. Beri aku 2 hari. Siang Nan berkata, dalam 2 hari, aku akan pergi bersamamu. Masih ada hal penting yang harus aku lakukan di sini. Teratai merah juga berkata, benar. Dalam 2 hari, saya secara pribadi akan membawa Tuan Muda Siang Nan untuk meminta instruksi. Pria di pengadilan itu menggelengkan kepalanya. Suatu hari, 1 jam, 1 menit. Red Lotus sangat marah dan berkata, saya katakan sebelumnya, dia bukan penyergapan. Pria di pengadilan menyipitkan matanya dan berkata, Anda tidak memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Kita harus membawa pergi Siang Nan sekarang. Kamu tidak percaya padaku. Ekspresi Hong Lian berubah dingin saat dia berteriak, jangan beritahu aku apa tugasmu. Jika kamu ingin menangkapnya sekarang, kamu jelas tidak percaya pada penilaianku. Biar ku beritahu, jika ku bilang Siang Nan bukan penyergap, maka sebenarnya dia bukan penyergap. Wajah pria di pengadilan itu menjadi dingin. Dia berbisik kepada 4 ahli lainnya di pengadilan, serang. Beraninya kamu menangkap anak buahku di depanku. Teratai merah juga berubah menjadi bermusuhan. Dia menyerang ke depan dan menendang pria itu dari pengadilan tanpa jejak. 4 wasit lainnya saling bertukar pandang dan berteriak, ayo. Semuanya, dengarkan, tangkap Siang Nan. 7 kepala alam kesengsaraan surgawi sudah tidak sabar. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, orang-orang percaya tingkat rendah mundur, sementara 7 orang yang bertanggung jawab mengerumuni. Teratai merah dengan anggun mengeluarkan tombaknya dan menyapu seluruh pasukan. Nyala api yang mengerikan membuat 11 ahli kesengsaraan surgawi terbang. Meskipun orang-orang dari pengadilan juga memiliki bakat ilahi dan berada di kesengsaraan surgawi tingkat kelima, mereka masih jauh dari mampu melawan teratai merah. Alasan mengapa Red Lotus menjadi utusan khusus perak adalah karena bakat tempurnya yang luar biasa. Di ranah yang sama, di kompetisi level bawaan yang sama, siapa yang lebih baik dalam bertarung, tentu saja, siapa yang lebih kuat. Pada saat ini, pria yang ditendang oleh teratai merah juga kembali. Pengadilan, 5 ahli kesengsaraan surgawi tingkat 5, 7 ahli kesengsaraan surgawi tingkat ketiga hingga keempat, dan total 12 ahli kesengsaraan surgawi mengepung Siang Nan. Teratai merah begitu kuat sehingga mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya bertarung melawan 12 ahli sendirian, memaksa ke-12 ahli itu mundur selangkah demi selangkah. Astaga, wanita ini luar biasa. Ular besar itu berkata dengan kaget. Dia belum menghabisinya. Tuan Muda Siang. Red Lotus meluangkan waktu untuk berbalik dan berkata, cepat pergi ke aula ilahi dan ambil hasil terjemahannya. Melihat bahwa dia tidak dalam bahaya, Siang Nan segera berubah menjadi bayangan dan melintas ke dalam kuil. Melihat hal ini, seorang ahli dari kantor hakim dengan cepat berubah menjadi bayangan dan mengejarnya. Zeng. Dalam sekejap, tombak perang turun dengan ganas dari langit dan berdiri di depan seniman bela diri yang mengejar Siang Nan. Seniman bela diri itu terkejut. Dia dengan cepat berdiri diam dan mundur. Begitu tombak itu tiba, teratai merah masih turun dari langit. Dia menginjak batang tombak dan berlari keluar dari udara. Tinjunya mengenai dada pria di kantor wasit pada saat yang bersamaan. Gemuruh. 2 tinju berapi-api menghantam seniman bela diri itu, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terbang keluar dan menghempaskan mereka berdua. Kapten Hakim dengan marah berkata, Tuan Utusan, mohon hargai diri Anda sendiri. Red Lotus melambaikan jubahnya dan berteriak, siapa yang berani melangkah lebih dekat? Pria di pengadilan mengertakkan gigi dengan marah dan berkata, Anda menghalangi kami dalam melaksanakan tugas resmi kami. Red Lotus berkata, sudah kubilang, aku hanya butuh 2 hari. 2 hari, hanya 2 menit. Begitu Siang Nan meninggalkan Cakrawala, di mana kita bisa menangkapnya lagi? Utusan itu berkata dengan cemas. Kamu sangat bodoh. Saat ini, Siang Nan sudah muncul di ruang konferensi. Dia memasukkan buku-buku yang hampir diterjemahkan di atas meja ke dadanya. Di saat yang sama,
gelombang api menyebar, meratakan seluruh candi. Segera setelah itu, teratai merah berubah menjadi seberkas api dan terbang. Dia meraih lengan Xiang Nan dan terbang ke kejauhan, berkata, ayo pergi. Kejar, cepat kejar aku, jangan biarkan Xiang Nan pergi. Praktisi bela diri di pengadilan berulang kali berteriak, segera beritahu orang-orang di tempat penggalian lainnya, dan biarkan semua praktisi bela diri di atas kesengsaraan surgawi segera menghentikan pekerjaan mereka dan menangkap Xiang Nan dengan sekuat tenaga. Di kejauhan, Xiang Nan berbalik untuk melihat dan diam-diam mengaktifkan formasi di dalam hatinya. Sinar cahaya yang kuat melesat ke langit dan meledak menjadi ikon besar di udara. Pada saat yang sama, sinar cahaya melesat ke langit dari setiap lokasi penggalian di dunia peradaban kuno. Segera setelah itu, posisi bintang di langit malam pun mencapai tujuan tertentu. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari tanah penggalian yang besar, menghancurkan banyak orang percaya menjadi abu. Tanah penggalian segera rata dengan tanah. Jika aku mengajakmu, kecepatanmu tidak akan cukup cepat. Xiang Nan meraih lengan Hong Lian dan segera menggunakan kecepatan cahaya untuk berlari. Keduanya berubah menjadi kumpulan petir dan melaju ke kejauhan. Saat dia maju, Xiang Nan melihat ke depan dan berkata, saya memiliki bakat Lightning Meridian. Seperti yang Anda lihat, saya tahu cara bergerak dengan kecepatan cahaya. Teratai merah mengangguk, ya. Xiang Nan berkata, jangan bilang kamu tidak ingin menanyakan identitasku. Ekspresi Hong Lian tegas saat dia berkata, tidak perlu bertanya, saya percaya pada Tuan Muda Xiang Nan. Tuhan adalah orang terhebat dan paling tidak mementingkan diri sendiri yang pernah saya lihat. Dan Tuan Muda Xiang Nan adalah satu-satunya pahlawan hebat di hati saya. Tuan Muda Xiang pasti bukan orang yang akan menyergap para dewa. Anda dan para dewa sangat mencintai dunia ini. Xiang Nan menghela nafas. Teratai merah berkata, Tuan Muda Xiang, jangan khawatir. Saya yakin Anda dan Tuhan saya akan rukun dan pasti akan banyak dimanfaatkan. Saat itu, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa merekalah yang membutakan mata guk-guknya. Biarkan mereka menyesal. Hong Lian sangat percaya diri. Dia bahkan rela melawan orang-orang di pengadilan demi Xiang Nan. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Xiang Nan pasti akan menjadi terkenal di Sekte Kemuliaan. Biarkan mereka yang membenci Xiang Nan masuk neraka. Namun, semakin sering hal ini terjadi, suasana hati Xiang Nan menjadi semakin berat. Pernahkah kamu berpikir mungkin kamu bersama orang yang salah? Xiang Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk dengan lembut, bagaimana jika Tuhanmu tidak seperti yang kamu bayangkan? Tidak mungkin, kata Red Lotus buru-buru. Para dewa tidak mementingkan diri sendiri dan bersaudara. Saya melihat mereka dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya dengan tangan saya sendiri. Tidak mungkin ada yang salah dengan mereka. Tuan Muda Xiang, Anda pasti sudah mendengar banyak rumor tentang bidah. Mohon jangan percaya, jangan tersihir oleh mereka. Pada titik ini, teratai merah sepertinya sudah menantikan untuk bekerja sama dengan Xiang Nan di masa depan. Dia ingat betapa Tuhan sangat mencintai Xiang Nan. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih bahagia daripada jika dia memberikan kontribusi yang besar. Dia tersenyum bahagia. Emosi Xiang Nan sangat rumit, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan antara dirinya dan Red Lotus. Dia jelas telah dicuci otak oleh dewa-dewa palsu. Pergilah. Xiang Nan tiba-tiba berkata. Teratai merah bertanya dengan bingung, mengapa? Apakah teratai merah melakukan kesalahan dan membuat Tuan Muda Xiang tidak bahagia? Teratai merah pasti akan memperbaikinya. Xiang Nan menggelengkan kepalanya, ikuti aku. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Aku akan melibatkanmu. Teratai merah tersenyum dan berkata, tidak, teratai merah bersedia. Oh iya, cepat dan lihat seberapa banyak yang sudah mereka pecahkan. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan api itu? Xiang Nan mencoba menjelaskan situasi mengenai dewa palsu kepadanya. Tapi kali ini, dia segera mengganti topik dan menghentikan Xiang Nan untuk melanjutkan. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada Xiang Nan untuk menjelaskan. Dia sangat yakin tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Setelah Xiang Nan benar-benar melihat dewa, Xiang Nan akan terbangun sepenuhnya. Xiang Nan tidak punya pilihan selain mengeluarkan buku yang telah diuraikan dan membaliknya. Dia berkata, saya rasa saya menemukannya, tetapi saya tidak tahu lokasi tepatnya. Dikatakan bahwa terakhir kali saya menemukan api abadi adalah di tempat yang disebut Pegunungan Bintang Jatuh. Itu sekitar tenggara kita. Hong Lian berkata dengan gembira, ayo pergi dan melihat. Keduanya segera mengubah arah dan terbang ke arah tenggara. Saat ini, seberkas cahaya muncul dari langit yang jauh. Selusin seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi terbang ke udara untuk mencegat mereka berdua. Orang-orang percaya kesengsaraan surgawi dari lokasi penggalian lainlah yang menerima perintah tersebut. Jangan khawatir, Tuan Muda Xiang. Apapun yang terjadi, saya akan membantu Anda mendapatkan api itu.
Serahkan tempat ini kepada saya. Ekspresi Hong Lian menjadi dingin. Tanpa menunggu Xiang Nan berbicara, teratai merah mendorong Xiang Nan menjauh dan menyerbu dengan tombak perangnya. Kekuatan selusin seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi tidaklah cukup. Yang tertinggi hanya pada kesengsaraan surgawi tingkat keempat, dan yang terendah hanya pada kesengsaraan surgawi tingkat kedua. Teratai merah bergegas maju, menyapu dedaunan ditiup angin musim gugur, menghajar para penganut kesengsaraan surgawi hingga bunga berjatuhan dan air mengalir. Terlihat dia masih belum berniat berkelahi dengan orang-orang beriman. Setiap kali dia bergerak, selalu ada ruang baginya untuk melakukannya. Setelah menghajar orang-orang itu hingga tidak bisa membalas, dia segera menarik Xiang Nan dan terus terbang menuju pegunungan bintang jatuh. Sepanjang perjalanan, keduanya menghadapi 7 intersepsi berturut-turut, dan setiap kali, mereka dengan mudah deralkan oleh teratai merah. Kekuatan wanita ini benar-benar membuat Xiang Nan memandangnya dengan cara baru. Memang benar, Xiang Nan secara pribadi telah menyaksikan bagaimana dia berhasil mengalahkan seorang prajurit naga yang bahkan lebih tinggi darinya. Terutama karena wanita ini memiliki bakat ilahi 2 meridian, dia sangat kuat. Pada saat ini, seberkas cahaya terang melesat ke udara. Cahaya kuat itu meledak di kedalaman alam semesta, membentuk ikon. Ekspresi Hong Lian berubah saat dia berkata, kita perlu mempercepat prosesnya. Mereka sudah mulai mencari dukungan dari aula ilahi. Ketika saatnya tiba, bawahan kuat dari Dewa Bintang Dewa akan datang dan menangkapnya. Saya khawatir 2 tinju tidak akan mampu mengalahkan 4 tangan. Xiang Nan mengangguk dan berkata, jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus segera melarikan diri sendiri. Kamu sama sekali tidak boleh peduli dengan keselamatanku. Teratai merah menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Xiang Nan berkata dengan marah, ini satu-satunya permintaanku. Teratai merah berhenti bicara. Saat keduanya terbang, mereka tiba-tiba terhalang oleh gelombang api. Keduanya buru-buru berhenti dan melihat lautan api di kejauhan. Apakah itu pegunungan bintang jatuh? Xiang Nan melihat buku di tangannya. Ada peta topografi sederhana di buku itu. Meski tidak ada lokasi pastinya, dapat disimpulkan bahwa ini adalah pegunungan bintang jatuh. Namun menurut literatur, pegunungan bintang jatuh seharusnya merupakan zona vulkanik yang terbentuk setelah tumbukan meteorit. Namun, apa yang dia lihat di depannya sebenarnya adalah hutan api yang bergulung-gulung. Semua pohon terbakar, seolah-olah ada yang membakar hutan. Hanya dengan melihat lebih dekat, pemandangan mengejutkan muncul. Pohon-pohon hutan itu tidak terbakar, keadaan normalnya terbakar. Ini adalah hutan api. Pohon bisa membakar dirinya sendiri. Ah, teratai merah juga tertegun dan berkata, mengapa pohon-pohon ini tidak terbakar? Sebaliknya, sepertinya semakin banyak pohon yang terbakar, semakin kuat pula pohon tersebut. Xiang Nan berkata dengan gembira, saya rasa saya telah menemukan tempat yang tepat. Api abadi pasti ada di dalam. Tapi suhu ini, keduanya terasa sangat panas dan kering di dekat pegunungan bintang jatuh. Mereka bertukar pandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Ayo masuk dan melihat. Nyala api di atas hutan pegunungan adalah yang paling hebat, dan suhunya juga paling tinggi. Sebagai upaya terakhir, keduanya hanya bisa mendarat dan langsung masuk dari dalam tanah. Begitu mereka berdua melangkah ke dalam hutan, mereka memasuki lautan api. Api yang berkobar membakar kulit mereka. Suhunya sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan. Keduanya harus bekerja keras menahan suhu untuk melindungi diri dari luka bakar. Namun, dalam lingkungan seperti itu, hal itu masih sangat sulit. Seluruh tubuhnya terasa panas, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Xiang Nan membungkus dokumen itu dengan kekuatan kilat dan melihatnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berkata, ada catatan jelas tentang topografi spesifik pegunungan bintang jatuh dalam dokumen ini. Artinya, sebelumnya sudah ada orang yang datang berulang kali. Tapi, meski api abadi ada di hutan ini, seharusnya tidak menimbulkan panas yang mengerikan, kan? Kalau tidak, bagaimana para pendahulu kita bisa masuk ke sini? Dalam lingkungan seperti itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Keduanya bergerak maju dalam kobaran api setiap menit dan setiap detik. Segala sesuatu yang mereka lihat dengan mata terbuka hanyalah api. Saya rasa saya tahu alasannya, kata ular itu. Xiang Nan buru-buru bertanya dalam hatinya, bagaimana? Ular itu berkata, apakah kamu masih ingat alam semesta purba? Sebelum alam semesta terbagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Di zaman yang jauh, ada jutaan ahli kesengsaraan surgawi tingkat 9 di dunia. Pada saat yang sama, pasti ada banyak tempat berbahaya. Alam semesta purba milik pesawat super, dan energi spiritualnya sangat tinggi. Secara alami, tempat yang sangat berbahaya akan muncul. Pada saat itu, tempat-tempat berbahaya itu setara dengan alam rahasia abadi bagi para pejuang pada saat itu, dan sama berbahayanya dengan bagi para pejuang modern kita. Xiang Nan bertanya, apa hubungan mereka? Ular itu berkata,
Anda lupa bahwa alam semesta purba terpotong menjadi banyak bagian yang sama. Pada saat yang sama, tempat-tempat berbahaya kuno itu juga terbagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya dipisahkan sepotong demi sepotong. Ini seperti roti kukus yang dipotong menjadi 100 bagian. Setiap bagiannya sangat tipis. Jantung Xiang Nan berdetak kencang saat dia berkata, maksudmu alam semesta telah menyatu sekali lagi, dan tempat-tempat kuno yang berbahaya itu telah menyatu kembali, muncul kembali di dunia. Ular itu berkata, pasti seperti ini. Peradaban kuno yang kita gali pasti merupakan peradaban kedua. Pegunungan bintang jatuh terpecah pada masanya. Tidak seseram sekarang. Tetapi kita sekarang berada di tengah-tengah penyatuan kembali alam semesta, jadi kita telah melihat pemandangan ini. Xiang Nan mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Saat dia berbicara, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Xiaolu setinggi 50 meter dan panjang 90 meter memantul melalui api di depan mereka berdua. Kelihatannya cukup ringan. Teratai merah tertegun dan berkata, kenapa ada binatang yang bergerak di dalam? Xiang Nan berkata itu pasti binatang dari dunia ini. Setelah lama tinggal di dekat api abadi, ia telah menyerap beberapa atribut api abadi dan tidak lagi takut dengan suhu tinggi di hutan ini. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak binatang yang mereka lihat. Bahkan ada beberapa binatang terbang besar yang berputar-putar di sekitar ujung api di atas hutan. Pemandangan ini sungguh mencengangkan. Suhu api di sana sangat tinggi sehingga Xiang Nan pun tidak dapat bertahan lama, namun hewan-hewan tersebut dapat hidup bebas. Pada saat ini, fluktuasi tajam astral Qi juga mendarat di luar hutan. Ekspresi Hong Lian berubah saat dia berkata, ini bala bantuan. Para ahli di bawah Star Lord sedang mendekat. Percepat, kata Xiang Nan. Pasti sangat sulit bagi mereka untuk beradaptasi di sini. Ayo pergi, menuju tempat terpanas. Itu pasti lokasi api abadi. Mereka berdua berjalan maju melawan api, tapi mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Mereka berjalan sangat lambat. Di bawah nyala api yang begitu mengerikan, bahkan terbang pun menjadi sulit, dan dia hanya bisa berjalan dengan cepat. Namun, setelah berjalan lebih dari 10 menit, dia harus berhenti untuk beristirahat, mengedarkan kultivasinya untuk memulihkan kekuatannya, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Di luar hutan, ratusan seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi telah masuk. Orang-orang ini berdiri bersama dan membangun perisai di perki untuk bertahan melawan nyala api, namun efeknya dapat diabaikan. Nyala api itu langsung membakar perisai di perki hingga mendidih. Perisai itu sendiri terbakar panas, menyebabkan suhu ruangan di dalamnya meningkat dengan selisih yang besar. Dalam waktu kurang dari setengah menit, perisai di perki yang mereka buat hampir setara dengan panci besar yang menyala merah. Adapun makhluk yang berdiri di dalam pot, terlihat jelas betapa tidak nyamannya perasaan mereka. Di sekitar ahli dari 5 pengadilan, ada juga 5 orang lainnya. Kelima orang ini semuanya berada di tingkat ke-6 kesengsaraan surgawi. 5 lapisan ke-5 kesengsaraan surgawi, 5 lapisan ke-6 kesengsaraan surgawi, dan ratusan prajurit di bawah lapisan ke-5 kesengsaraan surgawi. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat besar. Di sisi lain, jauh sekali. Xiang Nan dan Red Lotus saling mendukung saat mereka berjalan maju. Semakin banyak mereka berjalan, suhu menjadi semakin panas. Hati-hati. Xiang Nan meraih lengan Hong Lian dan menarik kembali langkah yang baru saja diambilnya. Apa masalahnya? Red Lotus memandang ke depannya dengan aneh. Xiang Nan berkata, Anda tahu, ini adalah rawa. Saya pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Namanya rawa tata ruang. Benar saja, teratai merah menoleh. Di bawah naungan api, ada area yang tidak terlalu sulit dilihat. Daerah ini seperti genangan berisi lahar. Lava kental perlahan bergulung di dalam lubang. Rawa spasial, teratai merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Nan mengangguk dan berkata, rawa-rawa ini sendiri tidak menakutkan, tetapi pusaran air spasial yang mereka bentuk memiliki daya tarik yang sangat mengejutkan. Begitu ditarik ke dalam, mereka benar-benar tidak berdaya untuk kembali ke surga. Selain itu, rawa spasial ini jauh lebih kuat dari yang pernah saya lihat sebelumnya. Keduanya dengan hati-hati mengitari lubang rawa dan perlahan berjalan dari tempat yang relatif kering. Meski begitu, menilai rutenya sangatlah sulit. Tiba-tiba, teratai merah berteriak ketakutan, dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam. Keduanya saling mendukung. Xiang Nan merasakan hal ini, jadi dia buru-buru pergi untuk mencabut teratai merah itu. Dia melangkah ke rawa lava dengan satu kaki, dan separuh betisnya yang seputih salju terbakar merah. Adapun tubuhnya, terus-menerus ditarik ke dalam oleh ruang berputar. Dorongan. Xiang Nan meraung. Teratai merah telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghisap susu. Wajahnya memerah karena penindasan, tapi dia tidak bisa melarikan diri dari rawa. Tidak, lepaskan. Red Lotus menggigit bibirnya dan berkata, gravitasi terlalu besar untuk dilepaskan. Lepaskan, atau kamu akan terseret ke dalam. Xiang Nan berkata dengan marah,
omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat, pegang bahuku. Xiang Nan berbalik, punggungnya menghadap teratai merah. Dia meletakkan tangan teratai merah di bahunya dan berkata, siap. Dengan itu, dia menikamkan pedangnya ke tanah dan meraung, Azure Dragon, pergilah ke laut. Xiang Nan menggunakan Azure Dragon untuk pergi ke laut dan dengan panik berlari ke arah yang berlawanan. Namun, kepergian Azure Dragon yang sangat gagah berani dari laut juga melambat. Xiang Nan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan petir di tubuhnya terus meledak. Akhirnya, tubuh teratai merah mulai mengendur, perlahan menariknya keluar 1 inci demi 1. Akhirnya teratai merah itu mengendur dan jatuh ke tubuh Xiang Nan. Keduanya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berbaring di tanah, saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang salah denganmu? Xiang Nan tersenyum dan berkata, bukankah dia ahli super? Kenapa dia meleset? Red Lotus juga sangat takut. Dia menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu, apakah bisa sama? Bertarung tidak sama dengan menjelajah. Coba saya lihat apakah kakimu terbakar. Xiang Nan mau tidak mau menarik kaki kiri teratai merah itu untuk melihatnya. Kaki aslinya yang seputih salju dan halus telah terbakar hingga daging dan kulitnya hilang. Bahkan otot mereka telah terbakar abis, membuat mereka terlihat sangat ganas. Apakah itu menyakitkan? Xiang Nan bertanya. Red Lotus menggelengkan kepalanya, tidak sakit sama sekali. Xiang Nan berkata, ayo pergi. Aku akan menggendongmu di punggungku dan mengobati lukamu sambil berjalan. Aku bisa pergi sendiri. Teratai merah tersipu. Xiang Nan berkata, biarkan kamu pergi sendiri. Kamu mungkin tidak seberuntung itu jika terjatuh lagi. Dia dengan paksa membawa teratai merah di punggungnya dan dengan hati-hati maju ke depan. Xiang Nan 100 kali lebih berpengalaman dalam menjelajah daripada Red Lotus. Dia teliti dan pandai mengamati sekelilingnya. Di domain asing, pengalaman petualangan menjadi lebih berharga daripada kemampuan bertarung. Saat dia berjalan keluar, dia mendengar tangisan sedih. Xiang Nan buru-buru mempercepat langkahnya dan menyusulnya. Dia melihat seekor kuda yang menyala-nyala tenggelam ke dalam rawa. Saat ini, separuh punggung kudanya telah tenggelam ke dalam lahar. Ia berjuang sekuat tenaga, namun meski tidak takut pada api, ia tidak bisa lepas dari tarikan gravitasi luar angkasa. Sungguh menyedihkan, kata teratai merah. Xiang Nan memandangi kaki kiri teratai merah. Itu telah sepenuhnya diperbaiki dengan teknik 9 kosmos kemurnian, tapi dia tidak memintanya. Xiang Nan berkata, berdiri di sini. Saya akan menyeberang dan menunggu instruksi saya. Dia meletakkan teratai merah dan segera berjalan mengitari lubang rawa. Dia tiba tepat di seberang lubang rawa dan berkata, ikutlah denganku dan lepaskan Diperki. Lakukan. Kuda ini tidak sekuat kamu. Jika kamu menariknya dengan kuat, tubuhnya akan patah. Datang. Mata teratai merah berbinar dan dia mengangguk, dimengerti. Keduanya melepaskan untaian astral ki pada saat bersamaan. Kedua helai astral ki terjerat di udara dari sisi lain dan mengikat tubuh bagian atas kuda. Setelah itu, Xiang Nan melepaskan sambaran petir lagi, menyebabkan kekuatan petir langsung memasuki rawa. Teratai merah juga belajar melakukan hal yang sama. Jadi, dua helai Diperki mengikat kuda itu dari atas ke bawah secara bersamaan. Xiang Nan berkata, angkat. Mereka berdua mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, menyeret kudanya ke bawah dan menariknya ke atas, perlahan-lahan menarik kudanya keluar. Saat kudanya mendarat di tanah, Xiang Nan segera berlari menuju teratai merah dan bertemu. Mereka berdua melihat bahwa kuda ini sebenarnya sedang hamil. Bagian bawah tubuh kuda telah terbakar hingga hampir melelehkan tulangnya. Iya, Red Lotus berseru, ada kuda poni. Xiang Nan berkata, Set, kecilkan suaramu, kamu sudah ketakutan, jangan bergerak. Saat ini, kudanya terus-menerus meronta, ingin melarikan diri. Xiang Nan perlahan duduk di sampingnya dan dengan lembut membelai bulu pinusnya. Jangan takut, jangan takut. Aku akan mengobati lukamu dan kamu akan selamat. Ular besar, berkomunikasilah dengannya dan katakan padanya bahwa aku bukan orang jahat. Tenanglah, pikirnya dalam hati. Sambil berbicara, Xiang Nan mengelus surai kuda itu dengan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di perut kudanya, melepaskan teknik 9 kosmos kemurnian. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah merawat kuda poni kecil di perutnya. Ini adalah hal yang paling penting. Namun pemandangan ini membentuk pemandangan abadi di mata teratai merah. Xiang Nan dengan lembut membelai kudanya, matanya dipenuhi rasa kasihan. Adegan dia menghibur kudanya sambil menyembuhkannya membuat Red Lotus tercengang. Bagaimana mungkin ada pria yang begitu lembut di dunia? Tidak apa-apa, jangan takut, aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Xiang Nan menepuk leher kudanya. Kuda itu mengangkat kepalanya dan memandang Xiang Nan dengan susah payah. Akhirnya, ia berhenti meronta dan perlahan berbaring telentang. Setelah beberapa menit, tubuh kuda itu akhirnya pulih sepenuhnya. Xiang Nan menyeka keringatnya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Jangan ke sini lagi.
Kuda itu berdiri dan berjalan mundur 3 langkah sekaligus. Setelah beberapa langkah, ia berbalik untuk melihat Xiang Nan. Xiang Nan melambaikan tangannya dan tersenyum, pergilah, hiduplah dengan baik. Lambat laun, kuda itu menghilang ke lautan api. Ayo pergi juga. Xiang Nan memandangi teratai merah itu lagi. Dia memegang dagunya dengan kedua tangan, memiringkan kepalanya untuk menatap Xiang Nan dengan bingung, dan berkata, orang seperti apa kamu? Aku tahu kamu sangat baik. Di bawah keteguhan hati seniman bela dirimu, masih ada hati yang lembut yang tersembunyi. Xiang Nan tersenyum dan menariknya. Aku tidak lembut, katanya. Teratai merah berkata, kamu sama agung dan penuh kasih sayang seperti para dewa. Xiang Nan menggelengkan kepalanya. Xiang Nan tahu tangannya berlumuran darah. Jika suatu hari dia meninggal, kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Dia bukanlah orang yang tidak bersalah, dan dia tahu itu. Setelah berjalan maju selama sehari penuh, suhu api tiba-tiba naik 1 tingkat. Api di depannya sudah menunjukkan warna biru pucat. Itu adalah nyala api kuning cerah yang melilit jantung api biru. Xiang Nan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Nyala api begitu panas sehingga dia tidak tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Hong Lian bertanya. Xiang Nan mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Namun, kamu harus mendengarkan pengaturanku. Meskipun suhu api di sini tinggi, aku bertanya-tanya apakah suhu itulah yang menjadi ancaman bagi kita. Hal yang paling kuat adalah spiritualitas di dalam api. Api jenis ini mengandung energi spiritual. Dapat membakar spiritualitas dalam tubuh kita dan menghancurkan struktur tubuh kita. Setelah saya masuk, selama saya mengangkat tangan, saya akan segera berhenti menggunakan kultivasi saya. Hong Lian mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, keduanya berpegangan tangan dan menguburkannya bersama. Gelombang panas yang melonjak menerkam wajahnya, dan suhu tiba-tiba naik 1 tingkat. Terutama spiritualitas dalam kobaran api, yang menyebabkan serbuan mengerikan terhadap spiritualitas dalam tubuh manusia. Xiang Nan hanya bisa merasakan gumpalan api mengikuti tekstur kulitnya saat dia mengebor dan membakarnya. Jangan berolahraga secara intens. Semakin intens gerakannya, semakin cepat api menyerang. Berhenti. Xiang Nan melambaikan tangannya dan keduanya segera berhenti di saat yang bersamaan. Berhenti bergerak dan paksa api keluar dari tubuhmu. Keduanya menggunakan keterampilan mereka satu demi satu. Energi api telah mengalir ke tubuh mereka berdua, dan bahkan mulai berenang bersama meridian mereka. Segera, ia akan menyerang lautan spiritual. Dan ini hanya terjadi dalam kurun waktu 10 menit setelah mereka berdua masuk. Setelah mereka berdua menghentikan semua gerakan mereka, mereka menggunakan teknik budidaya mereka untuk perlahan-lahan mengeluarkan energi api dari tubuh mereka sebelum melanjutkan ke depan. Setiap 10 menit, keduanya harus berhenti dan melakukan ini. Selama periode waktu ini, mereka bertemu dengan banyak binatang berbeda. Kelompok binatang ini sebenarnya bisa hidup di lingkungan seperti itu, menyebabkan mereka berdua semakin tercengang. Untungnya, binatang buas itu tidak terlalu agresif, dan kebanyakan dari mereka menutup mata terhadap Xiang Nan dan yang lainnya. Sulit untuk membayangkannya. Red Lotus berkata, di alam semesta purba tertua, bagaimana para seniman bela diri itu menjelajahi pegunungan yang menakutkan ini? Katakan padaku, apakah ada harta karun di sini? Mungkin tidak, kata Xiang Nan. Pegunungan bintang jatuh ini baru saja digabungkan. Sudah lama tidak disimpan. Dalam beberapa puluh ribu tahun, mungkin ramuan roh bermutu tinggi akan lahir di tempat ini. Bukankah itu berarti tidak ada harta karun di semua area berbahaya? Teratai merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata belum tentu. Area tempat kita berada telah ditambang oleh seniman bela diri beradab Orde Kedua. Namun, saya yakin ada beberapa kawasan super berbahaya lainnya yang belum pernah melahirkan peradaban tingkat 2. Setelah kawasan itu dipecah menjadi beberapa alam semesta, harta karun di dalamnya akan tetap ada. Tanpa eksploitasi manusia beradab kelas 2, begitu alam semesta menyatu lagi, harta karun itu akan keluar lagi. Mata teratai merah berkedip-kedip dengan bintang-bintang kecil, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Orang-orang dari alam yang lebih tinggi hanya berpengetahuan dan berpengetahuan. Xiang Nan tersenyum dan berkata, setelah bepergian dalam waktu yang lama, secara alami saya telah mengumpulkan beberapa kemampuan untuk menghitung. Pada titik ini, mata teratai merah berbinar dan dia berkata, oh benar, tiba-tiba aku teringat bahwa aku mendengar dari Tuhanku bahwa dia telah menemukan ramuan roh peringkat 10. Tingkat ke-10. Apakah ada nilai seperti itu? Xiang Nanqi bertanya. Teratai merah berpikir sejenak dan mengingat, sepertinya Tuhanku berkata bahwa itu ditemukan dalam beberapa situasi yang sangat berbahaya. Namun, kami orang percaya tidak cukup kuat untuk masuk. Namun, Tuhanku abadi. Dia ditemukan oleh Raja Bintang. Dia memasuki situasi yang sangat berbahaya dan menggunakan tubuh kematiannya untuk mengambil ramuan roh peringkat 10 dari sana.
Dikatakan bahwa ramuan roh semacam ini sudah termasuk dalam peringkat suci. Pil peringkat suci yang dimurnikan dari ramuan roh peringkat suci dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri kesengsaraan surgawi secara signifikan. Banyak seniman bela diri di zaman kuno yang basis budidayanya ditingkatkan dengan pil dewa peringkat suci. Kata Xiang Nan. Dia berpikir dalam hati, aku mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali dengan mandi di api. Saya ingin tahu apakah ini dianggap abadi atau tidak. Yang pasti dia tidak akan mati terbakar di lingkungan yang menyala-nyala seperti itu. Begitu dia dibakar sampai mati, dia akan bisa hidup kembali. Namun, ini masih merupakan masalah yang merepotkan. Setelah dibakar sampai mati, dia akan dibangkitkan. Reinkarnasi seperti itu membutuhkan proses yang panjang. Waktu yang terbuang akan terlalu lama dan tidak seefisien sekarang. Ular itu berkata, tidak semua tempat berbahaya yang dikunjungi Star-Lord adalah tempat api. Ya, Xiang Nan menghela nafas dalam hatinya. Panas sekali, bukankah akan segera datang? Red Lotus berkata dengan susah payah sambil meletakkan tangannya di depannya. Xiang Nan juga bisa merasakan suhu meningkat satu tingkat lagi setelah tiba di sini. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa api di depannya telah berubah menjadi api biru pucat, membiru. Namun area biru ini tidak besar, kira-kira berbentuk lingkaran dan diameternya tidak melebihi 1000 meter. Tunggu sebentar, aku akan mengangkatnya dan melihatnya. Xiang Nan melepaskan teratai merah dan naik ke udara. Ketika dia melihat ke bawah lagi, dia sangat gembira. Area api yang bulat dan berwarna biru ini sebenarnya adalah puncak gunung yang terbakar. Itu harus menjadi inti dari seluruh pegunungan bintang jatuh. Suhu terkuat dipancarkan dari puncak gunung. Menurut catatan, api abadi adalah tempat dengan suhu yang sangat tinggi, dan hanya sedikit orang yang bisa mendekatinya. Suatu ketika, ada master lapisan ke-9 kesengsaraan surgawi yang telah memperoleh api abadi, petir ilahi yang api, tetapi dia tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Jenis petir ilahi ini pada dasarnya ditempatkan dimanapun itu berada, akan ada orang mati. Setelah dibakar, seseorang akan mati, dan bahkan seniman bela diri pun tidak akan mampu menolaknya. Pada akhirnya, Master Sekte tidak punya pilihan selain menyimpan api abadi di pegunungan bintang jatuh. Pada tahun-tahun berikutnya, para seniman bela diri dunia ini mengandalkan api abadi untuk bertahan hidup. Mereka menyerap kekuatan api ini dan juga mengandalkan api ini untuk memurnikan pil. Api abadi tak terkalahkan dalam meramu pil. Semangat apinya begitu tinggi sehingga bisa sangat mengurangi kesulitan dalam memurnikan pil. Bahkan, sudah berkali-kali pil dibentuk dari pil tingkat super. Dengan kata lain, awalnya, mereka hanya bisa memurnikan pil roh kelas 5 dengan ramuan roh kelas 5. Namun, dengan bantuan api abadi, ada kemungkinan pil roh itu akan melonjak ke kelas 6, atau bahkan kelas 7 ketika keluar dari kuali. Namun, sayang sekali mereka hanya bisa meminjam kekuatan api abadi, dan tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikan api abadi. Disebutkan dalam literatur bahwa jika seseorang dapat menyerap dan menggunakan api abadi, kemungkinan lonjakan pil obat akan meningkat ke tingkat yang mengerikan ketika memurnikan pil. Xiang Nan tentu saja sangat gembira. Orang-orang kuno itu tidak bisa menyerap petir ilahi yang flame, tapi mereka bisa. Aku menemukannya. Xiang Nan mendarat di tanah dan berkata kepada teratai merah api abadi ada di dalam gunung di depan. Saat itu, banyak seniman bela diri datang ke sini untuk menyembah dewa api dan meminjam api. Tunggu di luar. Jangan ikuti aku. Aku akan masuk dan mengambil apinya. Bisakah kamu? Hong Lian bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kata Xiang Nan, semuanya akan baik-baik saja. Aku punya caraku sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan menerobos api biru. Lautan api biru ini terlalu menakutkan. Begitu dia masuk, kulitnya mulai meleleh. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, daging dan darah Xiang Nan telah terbakar habis, hanya menyisakan tulangnya saja. Teratai merah sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak agar Xiang Nan keluar. Tapi Xiang Nan tidak bergerak. Dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan mulai melawan, beradaptasi dengan api. Lambat laun, nyala api tersebut menjadi sesuai dengan hukum Xiang Nan. Daging dan darah yang telah dibakarnya mulai hidup kembali dengan kecepatan yang terlihat. Namun proses ini tidak berjalan mulus. Kelahiran kembali dan kehancuran pada dasarnya berada di sisi yang sama. Saat Xiang Nan terbakar oleh api, dia terus-menerus terlahir kembali dalam api tersebut. Prosesnya sangat menyakitkan. Xiang Nan mengertakkan gigi kesakitan dan berbalik memberi isyarat kepada teratai merah, yang artinya, tidak masalah. Hong Lian akhirnya menghela nafas lega dan berkata, betapa kuatnya. Untuk bisa bertahan dalam nyala api seperti itu, kamu memang layak disebut Tuan Muda Siang. Begitu saja, Xiang Nan dihancurkan, dibentuk kembali, dihancurkan, dan dibentuk kembali sambil terus bergerak maju. Semakin banyak mereka berjalan, semakin tinggi suhunya, dan semakin sulit untuk bertahan. Untungnya,
Kawasan yang terbakar ini tidak berlangsung lama. Begitu mereka memasuki lautan api biru, mereka melihat dinding gunung di puncak gunung. Dari sudut pandang ini, terdapat terowongan gua yang mengarah langsung ke bagian dalam gunung. Seharusnya itu adalah petir ilahi yang api di dalamnya, kata ular besar itu. Xiang Nan mengangguk dan terus maju dengan susah payah. Setelah memasuki terowongan gunung, tidak ada jalan memutar ke dalam. Dia berjalan lurus dan segera melihat yang Flame Divine Lightning yang legendaris. Petir ilahi ini tidak berada di area inti gunung, namun dekat dengan dinding gunung. Jaraknya hanya 40 hingga 50 meter dari pintu masuk gua. Itu adalah bola petir berwarna biru keemasan yang terbungkus lapisan api tebal. Bola petir itu berderak, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Aku menemukannya. Xiang Nan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya aku menemukannya. Tepat pada saat ini, gelombang kuat di Perki datang dari luar tidak jauh. Yang akan datang, ular itu berkata, para pengejar sudah mendekat. Mereka akan segera datang. Orang menyebalkan terkutuk ini datang begitu cepat. Memang ada banyak orang dan kekuatan besar. Xiang Nan mengertakkan gigi dan berkata, kita harus segera menekan kekuatan petir ilahi yang api agar teratai merah dapat mengikutinya. Memikirkan hal ini, Xiang Nan segera menggunakan 9 transformasi guntur untuk menekan petir ilahi yang api dengan teknik budidaya yang kuat. Jika dia ingin menyerap petir ilahi yang begitu mengejutkan, dia tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya tanpa 1 atau 2 hari. Di bawah penindasan 9 transformasi guntur, petir ilahi yang api mulai menjadi gelisah. Setelah beberapa saat, api yang dilepaskan dari petir ilahi berangsur-angsur berkurang. Teratai merah, suhu apinya sudah turun sedikit. Cepat masuk, kata Xiang Nan kepada perekrut. Jangan menerobos masuk. Gunakan bakat urat bumimu. Teratai merah mengangguk dan segera berubah menjadi kondisi Her Silver. Kemudian, ia masuk ke dalam api. Tingkat kultivasinya 3 tingkat lebih tinggi dari Xiang Nan. Dengan tambahan Her Silver dari Vena Bumi tingkat ilahi, dia sudah mampu menahan suhu api seperti ini. Dengan sangat cepat, para pengejar tiba di luar area api biru. Pada saat ini, lautan api di puncak gunung api telah dilemahkan oleh penindasan Xiang Nan terhadap petir ilahi api yang membuatnya jauh lebih lemah dan lebih terlihat. Sekelompok orang percaya yang dipimpin oleh seniman bela diri pengadilan dengan mudah melihat Xiang Nan dan teratai merah di dalam gua. Meskipun suhu puncak gunung api telah turun cukup banyak, mereka tidak berani menerobos ke dalamnya dengan mudah. Biarkan saya menguji intensitas api di sini. Seorang ahli kesengsaraan surgawi ke-6 yang datang dari bawahan Raja Bintang mengambil langkah maju dan berkata, jika saya bisa menahan api di sini, kemungkinan besar Anda bisa. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke area api biru. Segera, ekspresinya berubah, dan daging tangan kanannya, yang terbakar dalam api, mulai meleleh. Dia buru-buru menarik tangannya karena kesakitan. Saat yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Pria dari pengadilan bertanya dengan rasa ingin tahu, Moki, jika saya ingat dengan benar, Anda harus menjadi talenta Vena api tingkat ilahi, bukan? Pria kesengsaraan surgawi tingkat 6 yang tangan kanannya terbakar mengangguk dan berkata, itu benar. Sebagai pembuluh darah api tingkat ilahi, ketahanan apimu sudah sangat tinggi. Apakah kamu benar-benar tidak mampu menahan suhu api biru ini? Pria dari pengadilan itu bertanya dengan kaget. Sulit membayangkan bagaimana utusan perak dan Xiang Nan bisa bertahan di dalam. Pria bernama Moki merasa sedikit malu dan berteriak, tahukah Anda? Nyala api ini sama sekali tidak disebabkan oleh api. Ini jelas merupakan jenis kekuatan yang disebabkan oleh petir. Semua orang semakin terkejut saat mendengar ini. Pria dari kantor hakim berkata dengan rasa ingin tahu, tapi sepertinya itu jelas-jelas api. Moki mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja sendiri. Pria dari pengadilan tidak terus bertengkar dengannya. Jelas sekali, dia tidak berani mencoba aspek mengerikan dari nyala api tersebut. Di dalam gua, teratai merah berkata kepada Xiang Nan jangan khawatir, saya memiliki bakat pembuluh darah api tingkat ilahi, dan bakat pembuluh darah bumi tingkat ilahi, jadi saya bisa bertahan di sini. Mereka tidak bisa menerobos masuk. Tuan Muda Xiang, apapun yang ingin Anda lakukan, gunakan kesempatan ini untuk melakukannya dengan cepat. Xiang Nan mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Begitu dia mulai menyerap yang Flame Divine Lightning akan sangat ditekan selama proses penyerapan. Pada saat itu, suhu api di sini akan turun beberapa tingkat. Ketika Xiang Nan menyerap petir ilahi yang Flame, itu adalah saat ketika sekelompok orang percaya dapat menyerang. Ular itu berkata, anak Xiang Nan, kamu harus menyusun rencana yang lengkap. Karena dalam lingkungan seperti ini, hidupmu dalam bahaya. Dalam proses menyerap petir ilahi pemusnahan dunia, begitu Anda diganggu dan melakukan kesalahan, Anda mungkin menjadi gila. Situasi seperti ini dapat menghancurkan wilayah Anda.
Bahkan kemampuan Anda untuk bangkit kembali setelah mandi dalam api akan hilang, dan kamu akan mati sepenuhnya. Situasi lainnya adalah saya telah mengamati bahwa setidaknya ada 10 seniman bela diri bawaan vena air ilahi di luar. Orang-orang ini kebetulan dapat menahan kelahiran kembali Anda dengan mandi dalam api. Mereka juga benar-benar dapat menghabisi Anda. Xiang Nan berpikir, saya sudah mengetahui hal ini. Jangan panik, pikirkan cara perlahan-lahan. Sekelompok orang percaya di luar tidak dapat masuk dan menolak untuk keluar. Sekelompok beberapa ratus orang buru-buru berputar-putar. Adapun Xiang Nan, dia sedang memikirkan rencana yang sempurna. Saat ini, salah satu orang percaya di luar tiba-tiba berkata, mengapa kita harus menerobos masuk sendiri? Suhu di dalam juga sangat tinggi. Bukankah sangat tidak cocok untuk berolahraga? Kami akan langsung melepaskan diperki kami untuk menyerang mereka dari jarak jauh. Mereka pasti akan merepotkan. Mendengar ini, ekspresi Red Lotus berubah. Dia berteriak, kalian sangat berani. Apakah kalian berani menghabisi Silver Special? Pria dari pengadilan mencibir dan berkata, Tuan Utusan, sekarang kami memiliki alasan kuat untuk mencurigai bahwa Anda telah mengkhianati kultus Dewa Kemuliaan. Anda saat ini melindungi penjahat yang menyergap dewa kami. Perilaku seperti ini keterlaluan. Bahkan jika kami menghabisimu, Tuhanku tidak akan menyalahkan kami. Ya itu betul. Semua orang berteriak keras untuk meningkatkan keberanian mereka. Dengan kata-kata pria dari pengadilan, kekhawatiran semua orang mulai hilang dengan cepat. Moki, lakukanlah. Pria dari pengadilan memberi perintah. Moki, yang berada pada tahap ke-6 kesengsaraan surgawi, segera mengambil langkah ke depan dan berteriak, Tuan Utusan, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menebus dosa-dosa Anda. Jika Anda mengantar Xiang Nan keluar sekarang, saya percaya hakim pasti akan memberimu teguran ringan. Jika tidak, tanggunglah konsekuensinya. Teratai merah berulang kali mencibir dan berkata, hanya kalian. Moki mengangguk dan berkata, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia segera mundur 2 langkah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Astral Ki dalam jumlah besar terkondensasi menjadi tombak Astral Ki sepanjang 5 meter, dan dengan suara mendesing, ia terlempar ke arah gua. Xiang Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati situasi tombak itu. Tombak diperki menembus api biru seperti sebatang bambu, melesat ke arah Xiang Nan di dalam gua. Hati-hati, Red Lotus buru-buru terbang untuk melindungi Xiang Nan dengan tubuhnya sendiri. Xiang Nan dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan langsung menekan teratai merah yang menerkam ke tanah, sambil berkata, jangan khawatir, dia tidak bisa menyerang. Tentu saja, begitu Xiang Nan selesai berbicara, tombak diperki mulai menyusut dengan cepat di bawah nyala api. Tombak itu terbang semakin kecil. Ketika memasuki gua kurang dari 1 meter jauhnya, ia terbakar seluruhnya oleh api abadi yang menakutkan. Red Lotus sangat gembira dan berkata, bagus. Bagus. Xiang Nan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menyerap yang Flame Divine Lightning. Pada saat itu, musuh-musuh kuat di luar akan mampu menyerang. Yang pertama adalah tidak menyerapnya dan terus menggunakan api abadi untuk melawannya. Namun, dengan cara ini, Xiang Nan dan Red Lotus tidak akan bisa bertahan lama. Mereka tinggal di sekitar yang Flame Divine Lightning untuk waktu yang lama, dan konsumsi stamina mereka sangat mengejutkan. Begitu waktu tertunda cukup lama, nyawa mereka berada dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Di luar, pria yang berhadapan dengan pengadilan menjadi serius dan berkata, api di sini terlalu ganas. Bahkan Moki, seranganmu tidak dapat menembusnya. Moki juga sangat tidak rela. Alasan mengapa utusan khusus bisa bertahan di dalam adalah karena dia memiliki bakat ilahi 2 meridian, tapi mengapa Xiang Nan bisa bertahan di dalamnya? Tidak hanya Moki yang tidak mau, orang-orang beriman lainnya juga tidak mau. Mereka berpikir bahwa setelah memiliki bakat tingkat ilahi, mereka sudah mendapat tempat di jajaran semua seniman bela diri di dunia. Paling tidak, mereka tidak terkalahkan ketika tidak menghadapi pengikut sekte yang sama. Bahkan naga yang sombong pun dipenggal oleh mereka. Namun sekarang, kepercayaan diri mereka telah rusak parah, dan hati mereka dipenuhi rasa tidak senang. Xiang Nan, kamu kura-kura pengecut, pria macam apa kamu ini? Kamu sebenarnya bersembunyi di bawah perlindungan sayap wanita. Moki mengutuk. Jika kamu laki-laki, keluarlah dan lawan kami. Apakah kamu tidak berani? Xiang Nan menyipitkan matanya. Dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia telah bepergian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat formasi seperti itu. Namun kini, ia dihina seperti kura-kura pengecut yang bersembunyi di belakang seorang wanita, tak berani menampakkan wajahnya. Teratai merah buru-buru berkata, jangan dengarkan mereka. Mereka menggunakan metode yang provokatif. Tuan muda Xiang tidak boleh tertipu. Di luar, ketika Moki melihat Xiang Nan tidak bertindak,
dia memarahi lebih keras lagi, jangan berpikir bahwa kamu adalah ahli seni bela diri nomor satu hanya karena kamu mengalahkan dinasti Bai Clan. Kami sudah mendengar tentang kamu. Untuk mengalahkan Bai He, kamu tidak mengandalkan kekuatan pribadimu sama sekali. Kamu meminjam tubuh dan alam Kaisar Iblis. Ini konyol. Kamu menggunakan kekuatan orang lain untuk mengalahkan Bai He. Kamu juga punya wajah untuk menyombongkannya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Kerumunan orang percaya tertawa terbahak-bahak. Seseorang mengejek, benar, apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan Kaisar Iblis, aku juga bisa mengalahkan Sungai Putih, dan aku melakukannya lebih baik darimu. Kemarahan Xiang Nan telah muncul. Dia mengepalkan tangannya dan matanya dingin. Seorang seniman bela diri lebih menghargai martabatnya daripada nyawanya. Ini juga karena Xiang Nan pernah melihat badai besar sebelumnya dan ketenangannya cukup baik. Jika orang lain diejek seperti ini, mereka mungkin sudah berteriak dan keluar untuk berjuang demi hidup mereka. Moki tertawa keras. Dia mengeluarkan pedang panjang dan berteriak, ayolah, Xiang Nan. Bukankah kamu jenius nomor satu di dunia 6 kaisar? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Kamu berpura-pura menjadi cucu seperti apa? Aku menantangmu sekarang. Aku akan berdiri di sini dan menunggumu. Keluar dan lawan aku. Yang kuinginkan adalah passion. Kamu punya nyali. Apakah kamu punya nyali untuk memberikannya padaku? Orang-orang percaya sudah tertawa terbahak-bahak. Salah satu orang percaya menunjuk ke arah Xiang Nan dan berkata, ayo, lihat, Moki, lihat betapa kamu sangat menakuti Xiang Nan sehingga dia bersembunyi di dalam dan tidak berani mengatakan apapun. Xiang Nan, jangan takut. Sebaiknya kamu bersembunyi di balik teratai merah dan jangan keluar. Kami para pria menunggumu di luar. Kamu harus menyanjung teratai merah. Kamu juga tahu bahwa lebih cepat bagi seorang wanita untuk melawannya daripada menyerahkan buku. Jika kamu secara tidak sengaja melayani Red Lotus, lalu jika Red Lotus meninggalkanmu, bukankah kamu tidak berdaya? Bas! Pedang Xiang Nan bergetar. Teratai merah dengan marah berkata, cukup. Hal baik apa kamu? Beberapa ratus seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi benar-benar memiliki wajah untuk membiarkan seniman bela diri tahap kedua kesengsaraan surgawi melawanmu. Apakah kalian semua sangat jujur? Tentu saja kami tidak tahu malu, Moki tertawa. Kami tahu itu, tapi dia, Xiang Nan, ingin tidak tahu malu, kan? Semua orang tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, dialah yang mengalahkan Sungai Putih, bukan kami. Kami tidak berpura-pura menjadi ahli nomor satu. Ada apa? Saat kamu menghadapi musuh yang bisa kamu kalahkan, kamu melompat-lompat dan berteriak. Saat kamu menghadapi musuh yang tidak bisa kamu kalahkan, kamu bersembunyi dan tidak berani muncul. Pakar macam apa ini? Menurutku, dia, Xiang Nan, jelas merupakan orang munafik nomor satu di dunia, ahli munafik. Air mata teratai merah mengalir di matanya dan dia berteriak, cukup, lihat dirimu. Sekelompok orang beriman yang mengabdi pada Tuhan kita sebenarnya menggunakan bahasa kotor seperti itu. Dengan melakukan ini, kamu mempermalukan martabatku. Kami mempermalukan martabat para dewa. Itu lebih baik darimu. Setidaknya, kami menangkap penyergap demi dewa kami. Bagaimana denganmu? Kamu melindungi penyergap. Kamu lebih rendah dari kami. Ekspresi Moki menjadi dingin. Pria di pengadilan tiba-tiba berkata, Moki, saya punya ide. Astral Kimu tidak dapat mencapai targetmu, tapi kami dapat membantumu. Lewat sini. Dia berbisik di telinga Moki untuk beberapa saat. Moki mengangguk berulang kali dan berkata, baiklah. Ayo lakukan ini. Setelah itu, banyak orang percaya mengirimkan suara mereka satu sama lain, dan semua orang mendengarkan rencana pria dari pengadilan tersebut. Melihat ini, Red Lotus mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuan Muda Xiang, jangan impulsif. Orang-orang ini adalah yang terburuk. Bukan karena Xiang Nan tidak berani keluar berperang. Begitu dia bergegas keluar, yang Flame Divine Lightning akan segera kembali ke kondisi puncaknya. Yang pertama dibakar adalah teratai merah yang ada di dalam gua. Saat ini, Xiang Nan berada dalam dilema. Dia hanya bisa bertahan. Kemudian, orang-orang percaya di luar mulai bergerak. Kerumunan orang percaya berbaris, dengan Moki berdiri di tengah. Moki pertama-tama melemparkan tombak di perki ke arah gua. Namun, yang aneh adalah kecepatan di perki spear sedikit lebih lambat. Pada saat yang sama, seniman bela diri alam kesengsaraan surgawi lainnya mulai melepaskan di perki mereka pada saat yang bersamaan. Astral Ki yang mereka keluarkan melampaui Astral Ki Spear dan membentuk perisai busur kecil di depan tombak, membungkus tombak di sekitarnya. Dengan cara ini, tombak Astral Ki tidak harus langsung terbakar oleh api, dan akan digantikan oleh perisai. Pada saat yang sama, di bawah kobaran api, perisai di perki juga menyusut dengan cepat. Pada saat ini,
4 seniman bela diri melangkah maju dan melepaskan aura mereka. Aura 2 seniman bela diri berubah menjadi perisai, dan aura 2 seniman bela diri disimpan di dalam perisai. Setelah perisai dibakar hingga bersih, diperki di dalamnya menyusul tombak dan segera menutupi perisai di permukaan tombak, mengisi kembali perisai yang akan dibakar hingga bersih dengan kekuatan diperki yang baru. Setelah itu, 8 seniman bela diri menonjol. Aura 2 seniman bela diri membentuk perisai, melindungi aura 6 seniman bela diri. Saat perisai dibakar hingga bersih, 6 aura di dalamnya terbelah menjadi 2, membentuk perisai baru. Setelah perisai kedua dibakar hingga bersih, 2 diperki lagi dipisahkan dari 4 diperki di dalamnya. Setelah lapisan ketiga perisai dibakar hingga bersih, 2 diperki terakhir menyusul tombak dan menutupi perisai di permukaan tombak. Selanjutnya, 10 seniman bela diri kesengsaraan surgawi melangkah maju. Ini adalah proses kolaboratif yang sangat kompleks, namun sangat cerdas. Dalam proses ini, kerja sama antar seniman bela diri sangatlah menuntut. Jika satu tautan gagal, tautan itu akan runtuh. Xiang Nan melihat apa yang telah mereka lakukan, dan hatinya gemetar. Dia berpikir dalam hati, meskipun cara yang digunakan oleh orang-orang ini menghina, mereka benar-benar kuat, dan mereka bukan hanya orang nakal yang hanya tahu cara berteriak membabi buta. Apa yang digunakan oleh orang-orang percaya adalah serangan rutin yang progresif. Sebelumnya, Xiang Nan belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini. Bahkan ular besar pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah orang-orang ini sudah dicuci otaknya? Mereka sebenarnya sangat pintar dalam menjaga pikiran jernih seperti itu. Di bawah perlindungan orang-orang percaya satu demi satu, tombak diperki akhirnya perlahan mendekati gua. Melihat itu, jarak tombak itu kurang dari 5 meter dari Xiang Nan. Red Lotus berkata, cepat menghindar. Tombak ini sangat lambat, kamu bisa menghindarinya. Ekspresi Xiang Nan berubah saat dia berkata, tidak, itu bukan rencana mereka, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Xiang Nanfei menerkam dan langsung melemparkan teratai merah itu ke tanah, menutupinya dengan tubuhnya. Di saat yang sama, Moki tertawa dingin di luar. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, meledak. Ledakan. Di dalam gua, tombak itu tidak digunakan untuk menembus Xiang Nan, tetapi meledak setelah Moki berteriak. Ledakan di perki tingkat ini tidak cukup untuk menghancurkan Xiang Nan dan Red Lotus. Tapi inti masalahnya adalah tidak hanya mereka berdua di dalam gua, ada juga petir ilahi yang api. Ledakan dahsyat Ki Astral Ilahi langsung menelan petir ilahi tersebut. Dalam sekejap, petir ilahi yang api bergejolak, dan sejumlah besar api abadi bocor keluar. Api padam, melahap Xiang Nan dan teratai merah. Pada saat ini, petir ilahi api yang telah kehilangan kendali atas 9 transformasi guntur, dan api abadi berada dalam kondisi penuh. Dalam waktu kurang dari sepertiga detik, seluruh punggung Xiang Nan terbakar habis. Sepertiga detik kemudian, seluruh punggungnya terbakar, hanya menyisakan tulang rusuk dan an tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Xiang Nan mengerang. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi teratai merah dengan erat. Pada saat yang sama, dia mengedarkan 9 transformasi guntur 2 kali untuk secara paksa menekan petir ilahi yang api. Teratai merah bersembunyi di pelukan Xiang Nan. Melihat ekspresi Xiang Nan yang ganas dan menyakitkan, hatinya sangat sakit hingga air mata jatuh di pipinya. Dia meraih bahu Xiang Nan dan tersedak, sejak aku masih muda, tidak ada seorang pun yang begitu peduli dengan hidupku. Tuan Muda Xiang, teratai merah tidak akan pernah membiarkanmu mati sia-sia. Minggir, aku akan membantumu menahan api. Kamu bisa melarikan diri sendirian. Aku akan menghancurkan diri sendiri dan meledakkannya untuk memberi waktu padamu. Xiang Nan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu katakan. Jangan ganggu alur pikiranku sekarang. Kita berdua tidak akan mati. Api di dalam gua tidak hanya mengancam Xiang Nan dan yang lainnya, tetapi juga orang-orang percaya di luar. Api yang berkobar keluar dari gua. Namun, orang-orang percaya tersebut telah melarikan diri jauh. Mereka sangat jelas mengenai konsekuensi tindakan mereka dan bersiap untuk mundur. Di dalam gua, Xiang Nan menopang tanah dengan satu tangan dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir teratai merah. Tangan kirinya dengan cepat beralih ke Yang Flame Divine Lightning dan berteriak, 9 transformasi guntur, tenang. Kekuatan 9 transformasi guntur melonjak, terus-menerus menutupi petir ilahi api yang ganas. Akhirnya, petir ilahi perlahan-lahan menjadi stabil, dan pada akhirnya, petir itu ditekan lagi. Xiang Nan berguling dan berbaring di tanah, terengah-engah. Punggungnya menempel pada tanah yang mendidih, dan terasa sakit yang membakar. Tuan Muda Xiang, punggungmu. Kata teratai merah kaget. Xiang Nan melambaikan tangannya dan berkata, saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Jangan khawatirkan saya. Segera edarkan teknik kultivasi Anda untuk menahan suhu. Red Lotus buru-buru menyilangkan kakinya dan mengedarkan teknik budidayanya untuk menahan serbuan energi api. Xiang Nan mengatur napasnya sedikit,
lalu duduk bersila dan mulai mengatur meridiannya. Saat ledakan terjadi barusan, dia mempertahankan 9 transformasi guntur. Ketika dia tiba-tiba diserang oleh ledakan, dia hampir terpesona. Untungnya, bakat meridian petir tingkat ilahi miliknya cukup kuat. Jika mereka berdua, bahkan jika Raja Bela Diri Petir Surgawi datang secara pribadi, dia mungkin akan tersesat. Xiang Nan perlahan memulihkan nafas batinnya dan mengembalikan 9 transformasi guntur ke jalurnya. Namun, dia tahu ini bukan jalannya. Orang-orang percaya itu akan tetap kembali. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 menit, banyak orang beriman kembali dan melihat Xiang Nan duduk di dalam gua. Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa bertahan jika mereka ditelan oleh bola api itu dari jarak dekat? Moki berkata dengan marah. Besaran ledakannya tidak boleh cukup besar. Kali ini, kami akan mencoba melepaskan 2 tombak Astral Ki. Pria dari kantor wasit berkata, tetapi dengan cara ini, kita harus memakan orang 2 kali lebih banyak untuk melindungi Astral Ki Anda. Kami tidak memiliki cukup tenaga, karena prajurit di bawah kesengsaraan surgawi tingkat 4 sama sekali tidak berguna. Ada banyak dari mereka, tetapi tidak banyak dari mereka yang berada di atas kesengsaraan surgawi tingkat keempat. Seorang seniman bela diri di bawah alam ini tidak akan mampu melepaskan Diperki dalam jumlah yang cukup untuk bertahan dalam api terlalu lama. Saat mereka masuk, mereka akan terbakar menjadi abu. Beberapa lagi, Moki bertanya. Pria dari pengadilan itu berkata, jika kita menggandakan jumlahnya, kita masih kekurangan 2 atau lebih seniman bela diri lapisan keempat kesengsaraan surgawi. Moki mengertakkan gigi dan berteriak, tidak masalah, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melepaskan 4 helai Astral Ki pada saat yang sama, 2 tombak sepanjang dan 2 sebagai perisai. Pria di kantor hakim berkata, bisakah Anda bertahan? Moki berkata, tidak masalah, ayolah. Pria itu mengangguk dan berkata, selama kamu bisa bertahan, ayo kita mulai. Kami akan mengantarmu. Di dalam gua, Xiang Nan menghela nafas. Jika 2 tombak Diperki benar-benar masuk, dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Nona Red Lotus, kita berdua dipertaruhkan. Hidup kita dipertaruhkan. Saya punya rencana yang membutuhkan kerja sama Anda. Teratai Merah berkata, katakan, saya akan bekerja sama denganmu. Xiang Nan berkata mulai sekarang, saya ingin menyerap kekuatan bola api ini. Tetapi ketika saya menyerapnya, bola api tersebut akan berada dalam keadaan benar-benar padam, dan apinya akan sangat melemah. Saat itu, mereka bisa langsung menerobos masuk. Saya harap selama jangka waktu ini, Anda dapat menghentikan mereka dan memberi saya waktu. Red Lotus mengangguk dengan berat, baiklah. Kamu bisa melakukannya. Xiang Nan awalnya tidak ingin melibatkan teratai merah, apalagi menyeret teratai merah ke dalam air, menyebabkan dia sangat tidak setuju dengan orang-orang yang beriman. Tapi sekarang, tidak ada pilihan lain. Ada 2 jalan di depannya. Yang satu adalah kematian, yang lainnya adalah keputusasaan. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan segera mengubah penggunaan 9 transformasi guntur, dari menekan petir ilahi api yang menjadi menyerap petir ilahi api yang. Dalam sekejap, petir ilahi yang flame tiba-tiba meredup. Untaian tipis api abadi terpisah dari permukaan petir ilahi dan menyerang ke arah Xiang Nan. Dengan lambaian tangan kanannya, Xiang Nan melingkarkan api abadi di lengannya dan mulai menyerapnya. Namun, akibatnya, suhu seluruh gunung turun drastis lebih dari belasan kali lipat. Gunung yang panas sekali hingga tidak bisa didekati itu langsung mendingin. Orang-orang percaya di luar baru saja akan terus menyerang, tetapi ketika mereka melihat gunung itu mendingin, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, bagaimana kamu melakukannya? Ekspresi Moki berubah drastis. Xiang Nan sebenarnya mampu menekan petir ilahi yang flame sedemikian rupa. Tindakan ini menimbulkan rasa kekalahan yang serius bagi banyak orang beriman. Namun rasa kekalahan ini membuat mereka semakin membenci Xiang Nan. Bunuh dia dengan cara apapun. Selama dia masih hidup, kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Moki meraung. Semua orang juga meraung keras saat mereka masing-masing mengambil senjata dan menyerbu ke dalam gua. Pada saat ini, apakah Xiang Nan benar-benar menyergap Dewa Agung Bunga Bintang atau tidak, sudah tidak penting lagi. Apakah dia melakukannya atau tidak, mustahil bagi orang-orang percaya ini untuk membiarkannya hidup. Saat mereka bergegas masuk, teratai merah di dalam gua juga berdiri. Dia mengangkat tombak di tanah dengan satu tendangan dan dengan cepat meraih batang tombak dengan satu tangan. Gerakan ini sangat cakap dan tidak terkendali, sangat heroik. Ayo, denganku di sini, kamu tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun Tuan Muda Siang. Mata teratai merah menjadi dingin dan tiba-tiba berubah menjadi bola api dan menyerang. Ledakan. Ketika pihak lain bergegas ke pintu masuk gua, teratai merah berubah menjadi api dan bergegas keluar. Kedua belah pihak segera mengalami tabrakan sengit. Setelah tabrakan, seniman bela diri lawan yang menghadap teratai merah semuanya terlempar ke belakang. Adapun teratai merah sendiri,
dia terlempar kembali ke dalam gua. Kakinya dengan kuat mencengkeram tanah, tapi dia membuat dua selokan yang dalam di tanah, dan terus menembak ke belakang. Dia khawatir jika dia bertemu Xiang Nan, dia akan segera mengambil keputusan dan menancapkan tombaknya jauh ke dalam tanah. Kakinya mencengkeram tanah dengan kuat, dan tombaknya membuat celah yang dalam dan panjang di tanah. Akhirnya, kecepatan mundurnya mulai melambat, dan ketika dia dengan lembut menyentuh punggung Xiang Nan, dia berhenti total. Teratai merah menendang tombaknya dan meraihnya sebelum bergegas keluar lagi. Kebuntuannya jauh lebih singkat dibandingkan orang-orang percaya di luar. Ketika dia keluar, orang-orang percaya itu baru saja menstabilkan tubuh mereka. Ledakan, ledakan, tombak pertempuran teratai merah menyapu, menyebabkan dua ledakan api yang keras menyapu bersih orang-orang yang beriman. Banyak orang percaya yang bergegas maju, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu mengalahkan teratai merah. Di antara 5 murid lapisan ke-6 kesengsaraan surgawi, bawahan Star-Lord adalah satu-satunya yang bisa melawan Red Lotus. Sisanya, semua seniman bela diri di bawah kesengsaraan surgawi tingkat kelima, bahkan tidak akan mampu melewati dua gerakan di tangan teratai merah, dan akan diledakkan hingga memuntahkan darah. Kamu tidak bisa bertarung seperti ini. Pria dari pengadilan berteriak, kita tidak bisa menjatuhkannya jika kita bertarung sendirian. Semuanya, patuhi perintah dan siapkan formasi. Semua seniman bela diri Vena Bumi di jalan surgawi tingkat ketiga ke atas, keluarlah. Seketika, 16 praktisi bela diri lapisan ketiga kesengsaraan surgawi dan 4 praktisi bela diri Vena Bumi lapisan keempat kesengsaraan surgawi berteriak serempak dan mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, 5 bawahan Raja Bintang kesengsaraan surgawi ke-6 bertanggung jawab untuk mengganggu teratai merah dan mengulur waktu untuk orang percaya lainnya. Pria dari pengadilan itu berteriak, penggarap bela diri berurat bumi, padatkan tubuh perak har. Terimalah kerusakan utama pada baris pertama. 20 seniman bela diri Vena Bumi tingkat ilahi ini meraung marah, tubuh mereka bersinar terang saat mereka semua memadatkan kulit perak har. Seniman bela diri Vena Bumi lapisan ketiga kesengsaraan surgawi kebetulan menjadi ambang batas untuk memanggil Hereward Silver. Pria dari pengadilan itu berteriak, semua seniman bela diri pembuluh darah jalan surgawi tingkat ketiga dan di atasnya berada di peringkat kedua. Gunakan energi elemen air untuk melindungi seniman bela diri pembuluh darah bumi, bertahan dari serangan utusan mereka, dan dinginkan mereka. Dalam sekejap, puluhan seniman bela diri pembuluh darah air berdiri di belakang seniman bela diri pembuluh darah bumi dan membungkus seniman bela diri pembuluh darah bumi dengan energi unsur air yang padat. Pembuluh darah air tidak bertentangan dengan urat bumi, dan pada saat yang sama, dapat melemahkan teratai merah, yang kekuatan serangan utamanya adalah urat api. Pria dari pengadilan berkata dengan tertib, semua seniman bela diri meridian angin berada di baris ketiga, memberkati dua baris pertama seniman bela diri dan meningkatkan kecepatan pelepasan astral ki. Banyak seniman bela diri Wind Vane langsung memasuki baris ketiga. Mereka melepaskan energi elemen angin satu demi satu, memungkinkan seniman bela diri pembuluh darah bumi dan pembuluh darah air di dua baris pertama meningkatkan kecepatan pelepasan astral ki dengan selisih yang besar. Peningkatan atribut angin ini disertai dengan kecepatan pelepasan keterampilan bela diri. Pria dari pengadilan berteriak, semua seniman bela diri pembuluh darah kayu berada di baris terakhir. Sembuhkan 3 baris pertama seniman bela diri dan pulihkan luka-luka mereka. Banyak seniman bela diri Wood Vane berdiri di ujung dan mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau menyelimuti beberapa baris pertama seniman bela diri. Pada titik ini, pasukan sempurna yang dapat memperoleh keuntungan satu sama lain telah terbentuk. Dalam hal bakat ilahi, Xiang Nan belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Karena bakat di bawah tingkat dewa tidak terlalu menentang persepsi unsur, menggunakan seniman bela diri urat kayu, urat angin, dan urat air sebagai alat bantu akan membuang-buang sumber daya, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, tingkatan dewa berbeda. Seniman bela diri bawaan angin, air, dan bumi sepenuhnya meninggalkan tugas tempur mereka dan berkonsentrasi memberikan bantuan kepada seniman bela diri pembuluh darah bumi dan pembuluh darah api di depan mereka. Dengan cara ini, kekuatan tempur seluruh pasukan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Moki, kembalilah. Pria dari pengadilan memanggil kelompok 5 orang Moki dan berkata, formasi, majulah. Orang-orang pengadilan kami, bertarunglah melawan orang-orang Raja Bintangmu, 10 orang dari kiri dan kanan. Maju sebagai formasi, serang, ledakan. Sekelompok seniman bela diri bergemuruh saat mereka menyerang teratai merah. Ekspresi Hong Lian berubah. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak, bintang jatuh, Gou Tianhuo. Nyala api besar berkobar dari kiri ke kanan. Nyala api langsung menghantam seniman bela diri Earth Vane di baris pertama. Masing-masing seniman bela diri ini memiliki tubuh Her Silver, dan mereka benar-benar menahan kekuatan destruktif dari api Goutian. Pada saat yang sama,
Energi elemen air dari seniman bela diri Vena air tingkat dewa mulai dengan panik melawan seniman bela diri api surgawi di Vena bumi, meringankan beban mereka. Adapun seniman bela diri Wind Vane, mereka membiarkan seniman bela diri Earth Vane melepaskan kekuatan elemen tanah dan astral ki mereka lebih cepat. Sekelompok seniman bela diri Her Silver berpegang pada api Goutian, tidak hanya mereka tidak mundur, mereka perlahan-lahan maju. Namun, seniman bela diri Earth Vane ini masih terus terluka, Her Silver di tubuh mereka tidak cukup untuk sepenuhnya merealisir serangan Red Lotus. Alhasil, barisan terakhir seniman bela diri Wood Vane pun ikut berperan. Lampu hijau kehidupan dalam jumlah besar memperbaiki bagian yang terluka dari seniman bela diri Vena bumi itu kapan saja. Red Lotus melepaskan 4 sinar Heavenhook Flames berturut-turut dan membombardir tubuh Her Silver Martial Cultivator. 20 seniman bela diri ini sekuat baja, dan mereka semua menanggungnya. Di dalam gua, ekspresi Xiang Nan serius. Setelah menggunakan bakat ilahinya, para penganut Dewa Semu tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan dari bakat ini. Tidak dapat menembus pertahanan musuh, teratai merah terbang melintasi langit, bersiap untuk memulai dengan barisan terakhir seniman bela diri Wood Vane. Pada saat ini, bawahan Star-Lord dan ahli hakim terbang ke udara untuk mencegat teratai merah. Teratai merah menyapu 3 seniman bela diri kesengsaraan surgawi tingkat 6 dengan 1 tombak, membuat mereka terbang. Ketika Moki menemukan kesempatan untuk menindasnya, dia meletakkan telapak tangannya di perut bagian bawah teratai merah. Dentang, tubuh Her Silver Red Lotus juga terkena cetakan telapak tangan yang dangkal. Menyerang, pria dari pengadilan itu berteriak keras. Di barisan depan, 20 praktisi bela diri Her Silver Earth Vane terbang ke langit, masing-masing memegang tombak di tangan mereka. Papa, 20 tombak membentuk lingkaran dari segala arah dan menekan bahu teratai merah pada saat yang bersamaan. Di bawah tekanan 20 penggarap bela diri perak Her, teratai merah terus tenggelam. Dia meraung marah saat telapak tangannya menyapu tombak itu ke depan dan ke belakang. Dentang. 20 penggarap bela diri perak Her terus-menerus ditembak, dilindungi oleh urat air, dan disembuhkan oleh urat kayu. Akhirnya, teratai merah tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan didorong kembali ke tanah oleh 20 orang. Teratai merah berteriak dan melepaskan kekuatan api yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, tornado api besar menyebar. Seniman bela diri garis air. Pria dari pengadilan itu berteriak. Banyak seniman bela diri Vena air melompat ke langit, dan sejumlah besar energi unsur air jatuh seperti hujan lebat. Sebelum teratai merah menghantam seniman bela diri pembuluh darah bumi, kekuatan penghancurnya telah dilemahkan hampir setengahnya oleh elemen air. Setelah cincin api menghantam seniman bela diri Earth Vane, kekuatannya berkurang drastis. Meskipun seniman bela diri Earth Vane itu tidak sekuat teratai merah, mereka mampu menahan gerakan ini dengan kuat dengan cincin api dan tubuh Her Silver mereka yang melemah. Pada saat yang sama, 5 seniman bela diri kesengsaraan surgawi tingkat 6 menyerang satu demi satu. Dentang. Mereka berlima secara bersamaan mengerahkan kekuatan telapak tangan mereka. 5 telapak tangan di perki yang keras menghantam dada, punggung, bahu, pinggang, dan leher teratai merah. Teratai merah mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung. Kali ini, dia akan bunuh diri. Tombak dari 20 penggarap bela diri perak Her masih menekan bahu teratai merah. Tubuh teratai merah sedikit tidak stabil, tetapi ia dihancurkan ke tanah oleh 20 tombak. 20 tombak dicabut pada saat bersamaan. Dia langsung mendorongnya kembali. Tombak-tombak ini awalnya menekan bahu teratai merah. Ketika mereka ditarik, Red Lotus berjuang untuk berdiri. Namun, tombak itu dengan cepat menekan ke belakang, menekan bahu, punggung, kaki, dan lengan Hong Lian. 20 Her Silver Warriors menekannya pada saat yang sama, membuatnya sulit bergerak sama sekali. Kesempatan bagus. Bunuh dia, pria itu meraung. 5 pengadilan, seniman bela diri kesengsaraan surgawi tingkat kelima. Bawahan Dewa Bintang 5 adalah seniman bela diri lapisan ke-6 kesengsaraan surgawi. 10 orang ini menemukan peluang yang tepat dan mengangkat tangan untuk menyingkat keterampilan bela diri mereka. Pria dari kantor wasit berteriak, "Wasit, tembus pertahanan. Pusatkan keterampilan bela diri Anda bersama-sama dan tembus Her Silver sepanjang 55 cm di jantung teratai merah. Bawahan Star-Lord, serang dan bunuh. Beri aku pukulan fatal." Setelah mengatakan itu, 5 ahli pengadilan secara bersamaan melepaskan seni bela diri ganas mereka, Meteorit Skyfire. 5 sinar api turun dari langit, namun semuanya mengenai tempat yang sama di tubuh teratai merah. Tepatnya itulah bagian belakang hatinya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan teratai merah, ia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Sejenak, Her Silver di punggungnya langsung tertinggal dengan celah kecil seluas 55 cm persegi. Namun, kali ini, kulit perak Hernya belum sepenuhnya hancur, dan kedalamannya hanya setengah sentimeter.
Pertahanannya belum sepenuhnya rusak. Ayo lagi. Pria di kantor hakim memerintahkan dengan tertib. Gemuruh 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 gemuruh. 5 Sky Flame lainnya turun. Sekali lagi, mereka secara akurat mengenai Her Silver di jantung teratai merah. Her Silver terlempar sedalam setengah sentimeter, dan pecahan Her Silver beterbangan kemana-mana. Teratai merah dipukul hingga jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Lagi. Gemuruh 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 gemuruh. Skyfire turun lagi dan lagi, setiap kali meledakkan Her Silver setengah sentimeter. Hanya 4 kali, 2 cm Her Silver Skin telah ditembus, memperlihatkan kulit asli seputih salju di tubuh Red Lotus. Melakukannya lagi. Pria dari pengadilan segera menenangkan Moki dan yang lainnya dan meluncurkan serangan api surgawi lainnya. Karena Red Lotus memiliki bakat ilahi 2 meridian, kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Kulit seputih salju yang baru saja dia tunjukkan dengan cepat ditutupi oleh lapisan perak cerah, dan Her Silver sedang memperbaiki dirinya sendiri. Ledakan. 5 api yang mengamuk akhirnya menghancurkan pertahanan perak Her yang sedang diperbaiki oleh teratai merah. Menyerang. Pria dari pengadilan itu berteriak. 5 ahli kesengsaraan surgawi tingkat 6 sudah bersemangat untuk mencoba. Melihat ini, mereka berlima mengangkat tangan kanan mereka dan menurunkan kesengsaraan surgawi seni bela diri tingkat ke-6, Meteor Skyfire. Kelima sinar api surgawi ini diarahkan langsung ke kulit teratai merah yang putih dan lembut. Di bawah kulitnya ada hatinya. Nyawa teratai merah dipertaruhkan. Pada saat kritis ini, ledakan menggelegar terdengar dari dalam lautan api. Kekuatan jari berbentuk spiral tiba-tiba melesat, menembus 5 dari 20 tombak yang menekan teratai merah di tempat. Kelima tombak itu langsung tertusuk, dan pada saat yang sama, kekuatan jari itu mengenai penganut Earth Vein lainnya. Kekuatan jari menembus seniman bela diri Vena Bumi pertama, masuk dari dadanya, menembak keluar dari belakang, menembus seniman bela diri kedua, masuk dari dadanya, menembak keluar dari belakang, menembus yang ketiga, keempat, dan kelima seniman bela diri. Kelima seniman bela diri itu ditusuk perutnya. Kekuatan yang ditembus sepenuhnya membuatnya terbang. Pada saat yang sama ketika kekuatan jari menyerang, sambaran petir menyambar. Kelima tombak kehilangan kekuatan penindasnya, dan teratai merah disambar petir, menghilang bersama pria dan senjatanya. Itu Xiang Nan. Ketika orang di pengadilan merasakan kekuatan petir, dia tahu bahwa itu pasti Xiang Nan. Semua orang buru-buru melihat ke arah gua, hanya untuk melihat Xiang Nan dan Hong Lian bermeditasi bersila di dalam gua. Mereka ingin segera masuk, tetapi hal itu tidak memungkinkan lagi. Suhu di gunung berapi sekali lagi kembali ke suhu tinggi. Dengan tubuh mereka, mereka tidak bisa lagi menerobos dengan paksa. Apa kabarmu? Xiang Nan menekan bahu Hong Lian dengan satu tangan dan menggunakan teknik 9 kosmos kemurnian untuk mengobati lukanya. Red Lotus mengabaikan lukanya dan buru-buru bertanya, apakah kamu sudah selesai menyerapnya? Saat dia berbicara, dia melirik Yang Flame Divine Lightning dan mengetahui jawabannya di dalam hatinya. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya menyerap sebagian kecil saja. Sebelum saya bisa menyerapnya sepenuhnya, saya hanya bisa menyerah untuk sementara. Red Lotus berkata dengan perasaan bersalah, ini semua salahku. Jika bukan karena ketidakbergunaanku, bagaimana mungkin hal itu bisa menunda rencana Tuan Muda Xiang? Xiang Nan mengerutkan kening dan berkata, apa katamu? Kamu berusaha sekuat tenaga untuk memberiku waktu. Bolehkah aku menyalahkanmu karena tidak memberiku cukup waktu? Red Lotus tersipu dan berkata, aku hanya ingin berbuat lebih banyak untukmu. Xiang Nan berkata, saya sudah sangat berterima kasih kepada Anda. Meskipun saya belum sepenuhnya menyerap bola api ini, saya telah menyerap seperlimanya. Saya akan terus menyerapnya nanti. Apakah kamu tidak gagal? Teratai merah sangat gembira. Tentu saja tidak, kata Xiang Nan. Yang sudah tersedot ke dalam tubuhku akan menjadi milikku. Masih ada 4/5 yang tersisa. Namun, orang-orang di luar itu memang sangat kuat. Xiang Nan melihat keluar dengan ekspresi serius. Kelima seniman bela diri Vena Bumi itu terkena jari cahaya berputar milikku. Mereka seharusnya tercabik-cabik oleh kekuatan jari itu, tapi karena pertahanan mereka terlalu kuat, mereka hanya meninggalkan lubang berdarah di tubuh mereka. Memang benar, di luar, 5 praktisi bela diri Vena Bumi sudah bermeditasi dengan kaki bersila, menggunakan teknik kultivasi mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Pada saat yang sama, ada juga praktisi bela diri Wood Vein yang membantu menyembuhkan luka mereka. Itu karena wilayahmu tidak cukup. Red Lotus berkata, alam mereka berlima semuanya lebih tinggi dari milikmu. Sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa menembus tubuh mereka, apalagi menembus 5 dari mereka sekaligus. Kalian seniman bela diri Vena Bumi yang telah mencapai kesengsaraan surgawi tingkat ketiga di kesengsaraan surgawi tingkat kedua seharusnya bahkan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Itu normal. Xiang Nan menganggukkan kepalanya dan berkata, kekuatan jariku seperti ini langsung dipahami antara hidup dan mati, dan kekuatannya cukup baik. Sayang sekali kamu tidak memiliki bakatku.
Kalau tidak, aku akan meneruskannya kepadamu secara langsung. Teratai Merah berkata dengan gembira, aku tidak takut. Saat aku membawamu kembali, Dewa Agung Bunga Bintang pasti akan sangat bahagia. Mungkin, dia akan memberiku bakat Dewa Ketiga. Xiang Nan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin mustahil. Dia secara pribadi telah menyaksikan Xing Duo menganugerahkan bakat tingkat Dewa Kedua pada Teratai Merah. Kebangkitan dari bakat tingkat Dewa Kedua ini adalah milik bakat kultivasi kecil dari Teratai Merah yang terbangun, dan itu menghabiskan Xing Duo dalam jumlah yang sangat besar. Seorang seniman bela diri memiliki beragam bakat, termasuk bakat besar dan kecil. Membangkitkan bakat seorang mayor ke tingkat dewa relatif sederhana, namun membangkitkan seorang kultivator kecil ke tingkat dewa jauh lebih sulit. Jenis kebangkitan lainnya adalah kultivasi sekunder. Konsumsi Starflower tidak terbayangkan. Dengan tingkat budidaya Starflower saat ini, kecil kemungkinannya dia mampu melakukannya. Ular itu berkata, bocah Xiang Nan, jika kamu memikirkannya seperti ini, 5 meridian spiritual surgawi masih memiliki keuntungan yang sangat besar. Jika Teratai Merah ini memiliki 5 meridian roh surgawi, bukankah Dewa Semu Bunga Bintang akan membangkitkan 5 karunia ilahinya? Akan mudah baginya untuk membangunkan semuanya. Xiang Nan berpikir dalam hati, ya, ini juga merupakan keberuntungan besar untuk dirayakan. Di seluruh dunia, hanya Xuan Qingzu dan aku yang memiliki 5 meridian spiritual surgawi. Sekarang Xuan Qingzu sudah mati, itu bisa dianggap menghilangkan akar kutukan. Ketika Dewa Semu pertama kali muncul, kognisi semua orang runtuh. Dia bahkan berpikir bahwa 5 meridian spiritual surgawi, 3 meridian, dan 2 meridian tidak penting. Dengan lambaian tangannya, dia dapat memberikan bakat tingkat dewa kepada orang-orang yang percaya, bakat 5 meridian roh surgawi, dan sebagainya. Namun, setelah Xiang Nan secara pribadi menyaksikan dewa palsu memberkati orang-orang yang beriman, dia tahu bahwa fondasi bakat seorang seniman bela diri masih sangat penting. Jika dia seorang yang beriman, dia hanya perlu menerima 5 berkah dari Xing Duo, dan kemudian dia akan memiliki 5 meridian roh ilahi. Tuhanku, ular besar itu berteriak. Xiang Nan terkejut dan berkata, apa yang kamu teriakkan? Ular itu meraung, sisa-sisa klan Bai. Aku tahu, para dewa palsu pasti akan memikirkan cara untuk secara diam-diam menyerang dunia baru pusaran air. Di antara sisa-sisa klan Bai, seniman bela diri dari Vena Surga peringkat 2, 3, dan 4 semuanya ditangkap satu persatu. Sekarang orang-orang ini dipenjara di daerah kumuh, mereka secara alami adalah sampah. Tapi jika mereka ditangkap oleh dewa palsu, bukankah itu mengerikan? Jantung Xiang Nan berdetak kencang saat dia tiba-tiba mengerti apa maksud ular besar. Itu benar, jika dewa palsu dapat menangkap sisa dosa baik klan, maka sejumlah besar seniman bela diri dengan 3 atau 4 meridian ilahi akan muncul. Pada saat yang sama, alam semesta, suatu tempat, sebuah dunia. Beberapa bayangan hitam melintas di jalanan manusia yang ramai. Di lantai 2 restoran di seberang jalan duduk seorang pria tampan yang sedang memegang segelas wine dan bersiap untuk minum. Saat bayangan hitam melintas, dia tersenyum dan berkata, kita akhirnya sampai. Setelah mengatakan itu, orang ini menghilang dari tempatnya. Kota manusia, pinggiran kota. 4 bayangan hitam tiba-tiba muncul di luar kota dan berubah menjadi 4 setan perempuan. Mereka berempat berlutut di depan iblis laki-laki. Dilihat dari penampilannya, iblis laki-laki itu berada di tingkat Realm Master, iblis peringkat 8 yang termasuk dalam alam kesengsaraan surgawi. Ranah spesifiknya adalah lapisan keempat kesengsaraan surgawi. Apakah kamu menemukannya? Tanya Master Alam Ras Iblis. Keempat iblis wanita menggelengkan kepala dan berkata, melapor kepada Realm Master, tempat ini bukanlah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, hanya patung demigod yang telah ditemukan. Master Realm mengangguk dan berkata, sepertinya tidak ada patung Dewa Master di alam ini. Mundur dan terus selidiki di dunia manusia berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, Realm Master berubah menjadi bayangan dan terbang ke langit. Namun, saat dia lepas landas, tangan kanan yang putih dan lembut tiba-tiba muncul dan dengan lembut menekan bahu Realm Master. Tuduhan Realm Master yang kuat dengan mudah ditekan oleh tangan itu. Siapa ini? Ekspresi Realm Master sedikit berubah. Kakinya ditekan kuat ke tanah, dan dia berusaha melepaskan diri dari tekanan tangan kanannya. Namun, tangan kanan yang melayang itu seperti gunung yang menekannya, membuatnya mustahil untuk menggoyangkannya sama sekali. Realm Master tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria dengan senyuman tetapi tidak tersenyum berdiri di depannya. Adapun pria ini, dia memiliki telinga yang tajam dan hanya berada pada kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Dewa palsu. Hati Realm Master tenggelam. Keempat iblis perempuan telah bergegas maju, berubah menjadi 4 garis cahaya hitam dan menyerang Dewa Semu. Dewa palsu itu tersenyum dan berkata, cahaya bintang berani bersaing dengan terik matahari. Namun, melihat dia menjentikkan jarinya,
kekuatan tirani muncul dari udara yang tipis. 4 iblis perempuan menyerang ke depan dan meledak pada saat yang bersamaan. 4 iblis wanita tingkat martial Saint dibunuh dengan metode yang tidak diketahui bahkan jika mereka mati. Mata Realm Master menjadi dingin saat dia meraung dan melayangkan pukulan ke arah Dewa Semu. Itu ceroboh. Dewa palsu itu tersenyum dan mengulurkan jarinya untuk dengan lembut menahan tinju ganas Master Realm, sambil berkata, bumi. Pukulan berat itu benar-benar ditekan, tidak bisa maju lebih jauh. Tahukah Anda bahwa saya memiliki 5 karunia ilahi? Kelima karunia ini tidak ada secara mandiri dan tidak saling mengganggu. Sebaliknya, mereka dapat saling mengambil manfaat. Jariku menggunakan tingkat ilahi pembuluh darah bumi sebagai kekuatan pertahanan utamanya, urat kayu sebagai kekuatan regeneratifnya, urat air sebagai daya tahannya, urat angin sebagai kecepatan melepaskan kekuatan ilahi, dan urat api sebagai kekuatan ledakannya. Kelihatannya seperti jari yang sederhana, tetapi mengandung berkah dari 5 talenta ilahi. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Master Realm meraung. Dia menarik tinjunya dan memeluk leher dewa palsu itu dengan kedua tangannya, membenturkan kepalanya dengan keras ke arah kepala dewa palsu itu. Para dewa palsu tidak banyak mengelak. Mereka hanya menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat pertama, tetapi mereka juga menggunakan kepala mereka untuk menghadapinya. Dentang. Kepala mereka bertabrakan pada saat bersamaan. Realm Master seperti layang-layang dengan tali putus. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia terbang mundur. Ekspresi Dewa Semu tidak berubah. Dia tersenyum dan meluncur ke depan. Sementara Realm Master masih terbang mundur, dia telah melampaui Realm Master. Dia menekan dada Realm Master dengan satu tangan dan menekan suara pengnya ke tanah. Dia tidak bisa bergerak. Berbicara, dewa palsu itu menjilat bibirnya dan berkata, di mana markasmu? Realm Master tertawa keras dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dewa Semu berkata, katakan, jangan menderita lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangan kanannya dan mengubahnya menjadi gerakan cakar harimau. 5 kuku dengan mudah menembus kulit Realm Master. Darah hitam sudah keluar. Wajah Realm Master menjadi pucat karena kesakitan, tetapi dia masih menolak untuk berbicara. Dewa palsu itu berkata, di mana anggota klan Bai yang kamu tangkap sebelumnya? Apakah mereka ada di markasmu? Realm Master akhirnya membuka mulutnya dan berkata, jika kamu ingin menghabisi, bunuh saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Bunuh. Aku enggan menghabisimu. Dewa palsu berkata, tidak mudah menunggu kelinci menangkap iblis tingkat tinggi sepertimu. Jika kamu tidak memberitahuku sekarang, aku juga tidak takut. Aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Setelah mengatakan itu, dewa palsu itu mengangkat tangan kirinya. Kemudian, tangan kirinya berubah menjadi gambar ilusi dan ditusuk ke bawah. Bahu kiri Realm Master dengan mudah ditembus oleh dewa palsu dengan pedang di tangannya. Segera setelah itu, tangan dewa palsu bergerak sangat cepat, dengan cepat berubah menjadi bayangan. Bahu kiri dan kanan Realm Master, siku kiri dan kanan, pergelangan tangan, selangkangan, lutut kiri dan kanan, 2 pergelangan kaki, dan 2 tulang selangka semuanya dihancurkan oleh Dewa Semu. Semua bagian dari Realm Master yang bisa bergerak lumpuh. Dewa Sudo mengangguk dan terbang menuju alam semesta yang jauh dengan Realm Master yang setengah mati di tangannya. Cek, kalian keturunan ras Moyou mengamuk di sekitar wilayahku, mencari informasi kemana-mana. Apa menurutmu ras dewa kita akan menutup mata terhadap mereka? Cincin itu adalah pel berwarna hijau zamrud dan biru tanpa tanda-tanda aktivitas manusia. Sinar cahaya turun dan menjelma menjadi seniman bela diri yang kuat. Di antara seniman bela diri ini, ada Yuan Meng, Xiao Jun, dan Lantian. Serta lebih dari 100 seniman bela diri lainnya. Xiao Jun mengeluarkan cermin kecil dan melihat penampilan tampannya. Apakah informasi tentang iblis itu benar? Apakah memang ada situasi yang sangat berbahaya di sini? Dia berkata. Blueski berkata, saya mendengarnya. Dikatakan bahwa akan ada tumbuhan roh kelas 10 dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita perlu memisahkan lebih jauh. Domain suci sudah berada di bawah kendali Dewa Semu. Kita tidak bisa mendapatkan batu roh suci. Namun, jika kita tidak bisa mendapatkan ramuan roh kelas 10, kita akan benar-benar berada dalam situasi putus asa. 1885